Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 21 sampai dengan bab 30. Bab 21, rute melarikan diri. Yang mulia, terima kasih atas tawaran yang diberikan. Tapi aku tahu bagaimana sulitnya untuk menjadi seorang Lord Prefektur. Ia harus terus-menerus memikirkan negaranya. Aku memiliki sebagian saham dari Dan Handruk Refinery, keuntungan dari sana sudah cukup untuk seumur hidupku. Karena aku bukanlah seorang pemurni obat sejati, aku tidak bisa membuat obat sendiri untuk dijual. Namun, setelah kejadian ini, aku mulai tertarik di bidang obat-obatan. Aku hanya berharap untuk bisa tinggal di sebuah lingkungan yang tenang sehingga bisa fokus mempelajari cara memurnikan obat. Aku harap, untuk seterusnya aku bisa berkontribusi kepada penduduk negeri ini, Mouji berkata dengan rasa takut yang disertai oleh kewaspadaan. Si Tukian agak terkejut dengan jawaban Mouji. Sebelumnya, Mouji sangat gigih berusaha merebut tahta. Si Tukian tidak percaya bahwa Mouji sudah tahu kalau ia akan dibunuh jika menerima tawaran itu. Orang-orang di situ, yang tahu pula tentang kehidupan masa lalu Mouji, juga sangat penasaran dengan keputusannya. Mengapa seorang keturunan keluarga mau menolak tahta yang ditawarkan kepadanya? Apakah kau benar-benar tertarik pada bidang obat-obatan? Jika benar, aku bisa merekomendasikanmu ke sekolah pemurni obat Cheng Yu. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri dan berkata demikian. Mouji yang sekarang tidak seperti Mo Xinghe yang bodoh, ia segera mengetahui tujuan lelaki tua itu. Lelaki itu hanya ingin berkata manis di depan Lord Situkian, menunjukkan kontribusinya sehingga posisinya bisa dinaikkan. Lagi pula, Mouji tidak mau berada di sekolah itu. Namun, ia masih yakin bahwa seseorang di luar sana masih mengincar nyawanya. Meskipun ia sudah menolak tawaran tahta itu, ia masih harus berhati-hati. Aku tidak hanya tertarik pada dunia obat-obatan. Aku jauh lebih tertarik untuk bisa berkultivasi. Namun aku hanya punya akar mortal sehingga tidak bisa berkultivasi. Mouji menghela nafas. Ini adalah perkataan yang jujur, ketidakmampuan untuk berkultivasi adalah rasa sakit yang paling mendalam baginya. Han Chengan tampaknya bisa membaca pikiran Mouji, lalu ia berkata, anak muda, 6 bulan lagi Kekaisaran Xing Han akan menggelar konferensi Spring Immortals Gate. Negara bagian Cheng Yu akan mengirimkan 10 partisipan, termasuk dari klan Han. Jika kau mau, aku bisa memberimu kesempatan untuk ikut dengan keluarga Han dan menjadi anggota di konferensi Spring Immortals Gate. Aku hanya takut acara seperti ini tidak terlalu pantas untuk didatangi olehmu, karena bagaimanapun juga leluhurmu berasal dari keluarga bangsawan. Bolehkah aku bertanya siapa Anda? Mouji tampak senang mendengar itu. Bagaimanapun juga, sangat berbahaya baginya untuk tetap tinggal di sini. Jika ia pergi ke Kekaisaran Xing Han, ia dapat bertemu para kultivator sungguhan, bahkan mungkin ada kesempatan baru untuknya. Tapi yang paling penting, ia dapat meninggalkan negara bagian Cheng Yu. Lelaki tua berambut putih yang ditolak Mouji tadi mendengus, dan berkata, beliau adalah seorang duke prefektur di negara Cheng Yu, Han Chengan. Mengapa kau tidak segera berterima kasih padanya atas tawaran ini? Berhentilah berpikir seolah-olah kau adalah Lord Prefektur Qin Utara, karena kau hanya orang biasa. Mouji tidak begitu mempedulikan ejekan lelaki berambut putih itu. Ia sudah tahu lelaki itu kini tidak suka padanya gara-gara Mouji menolak tawarannya. Jadi Anda yang bernama Duke Prefektur Han, terima kasih atas tawaran yang diberikan. Selama ini saya, Mouji, selalu menghormati nama besar Anda. Saya menerima tawaran Anda untuk ikut bersama dengan klan Han dan menghadiri konferensi itu, jawab Mouji penuh hormat kepada Han Chengan. Setelah menyanggupi tawaran itu, Mouji menyadari sesuatu dan menoleh ke arah lelaki tua berambut putih tadi, dan Anda adalah. Lelaki berambut putih itu melihat Mouji mau ikut dengan keluarga Han, ia makin merasa tidak senang. Dengan suara dingin, ia menjawab, aku adalah Menteri Yao Kang. Aku belum pernah dengar nama itu, kata Mouji, lalu ia cepat-cepat menghadap ke Lord Situkian, yang mulia, terima kasih atas kebaikan Anda. Aku sudah memutuskan untuk ikut bersama keluarga Han. Mouji sama sekali tidak menghiraukan Yao Kang, ia anggap Yao Kang seperti angin lalu. Baiklah, sesuai keinginanmu saja, Situkian berkata dengan acuh tak acuh. Salah satu Kasim yang berdiri di dekatnya tahu bahwa Situkian merasa jengkel, sehingga ia berkata, kalian boleh pergi. Han Chengan berkata pada Mouji, kau harus cepat berkemas. Kau akan ikut aku ke Han Residence. Mouji berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih Duke Prefektur, saya akan mengemasi barang-barang saya dan pergi ke tempat Duke malam ini. Han Chengan mengangguk dan berkata, silakan pergi dulu. Cukup sebutkan namamu saat kau tiba di tempat tinggalku. Setelah menyelesaikan perkataannya, Han Chengan membiarkan Mouji pergi. Ia lalu mengikuti semua menteri untuk keluar ruangan. Mouji mempercepat langkahnya dan mengikuti para pejabat itu dari belakang. Ia meninggalkan Yao Kang yang tampak tidak puas. Yao Kang tidak pernah menyangka seorang warga rendahan seperti Mouji bisa jadi sangat sombong. Mouji mempermalukan Yao Kang di depan begitu banyak menteri dengan mengatakan ia belum pernah mendengar tentang dirinya. Tapi mengapa ia sangat menghormati Han Chengan? Dalam hal kekuasaan, jelas dirinya lebih berkuasa dari Han Chengan. Hanya saja posisi Han Chengan sedikit lebih tinggi dari posisinya. Sambil memandang punggung Mouji yang bergegas pergi, tatapan Yao Kang berubah jadi dingin. Jika Mouji tidak memiliki hal-hal penting untuk diselesaikan, ia akan segera mengikuti Han Chengan ke Han Residence saat itu juga. Tapi ia masih memiliki 8 botol larutan channel opening yang harus ia bawa juga. Tak peduli larutan itu efektif atau tidak, Mouji enggan membuangnya. Siapa tahu, mungkin jika ia menambahkan lebih banyak bahan, larutan itu benar-benar bisa membuka spirit channelnya dengan sukses. Dan yang lebih penting lagi, ia masih punya 10.000 koin emas di Dan Handruk Refinery.
Ia tak bisa begitu saja meninggalkan koin-koin emas yang sudah menjadi jaminan kehidupannya itu. Selain itu, ia sama sekali belum pulang ke rumahnya sejak ia mulai bekerja di Dan Handruk Refinery. Tidak ada yang tahu berapa lama dirinya akan tinggal di Han Residence. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pulang ke rumah dan melihat apakah Yaner meninggalkan sesuatu yang penting di sana. Setelah ia datang ke dunia ini, Yaner adalah satu-satunya orang yang ia pedulikan. Kembalinya Mouji ke Dan Handruk Refinery disambut oleh Lu Jiujun yang tampak depresi. Ketika Lu Jiujun melihat Mouji tiba, Lu Jiujun berdiri seakan-akan pantatnya terbakar. Ia meraih tangan Mouji dan bertanya, "Saudara Mo, apa artinya ini? Tepat saat nama kita akan menjadi besar, kau menyebarkan formula itu secara cuma-cuma." Petik 2. Mouji berkata dengan nada serius, "Direktur Lu, setelah mendengar kata-kata Direktur Mei dari perusahaan Cheng Lingpil, aku sadar akan satu hal yang sangat penting. Obat revolusioner ini seharusnya bisa bermanfaat bahkan untuk rakyat jelata yang miskin. Obat ini harusnya bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kalau tidak, hanya orang kaya yang bisa menikmati obat ini. Dan Handruk Refinery tidak akan mampu memproduksi obat untuk rakyat jelata yang begitu banyak. Oleh karena itu, dengan disebarnya formula ini maka lebih banyak pemasok obat yang membuatnya. Dengan cara ini, maka harga Nine Life Healing Solution dapat diturunkan." Petik 2. Mouji tidak akan pernah mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia menyebarkan formula itu untuk melindungi nyawanya. Mungkin Lu Jiujun bisa menebaknya, tapi Mouji tidak akan pernah mengungkapkan itu padanya. "Baiklah, Saudara Mo, jadi, sekarang bisakah kau membantu Dan Handruk Refinery mengembangkan obat baru?" Lu Jiujun orang yang berpengalaman, ia tahu kapan harus mundur ketika situasinya tidak bisa lagi diselamatkan. Mouji menepuk-nepuk pundak Lu Jiujun dan berkata, "Pak Lu, dengarkan aku. Teruslah menjual Nine Life Healing Solution dengan harga lebih murah. Ingatlah, kadangkala ada orang yang membayar lebih karena melihat merek produk. Ketika Nine Life Healing Solution menjadi sangat populer di seluruh penjuru negara Chengyu, orang-orang kaya hanya akan membeli dari perusahaan yang pertama kali membuatnya. Inilah fungsi dari merek. Sekarang semuanya bergantung padamu, apakah kau bisa memanfaatkannya dengan baik. Memberikan formula ini secara cuma-cuma mungkin bukan hal yang buruk bagi Dan Handruk Refinery." Mouji adalah orang yang paling dipercaya Lu Jiujun. Setelah Mouji selesai berbicara, Lu Jiujun segera mengerti apa yang ia maksud. Semangatnya bangkit, dan ia bertanya, "Jadi, Saudara Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mouji tertawa dan menjawab, "Mulai sekarang, bukan apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang harus kau lakukan. Aku memutuskan untuk menerima undangan Duke Prefektur Han dan menjadi penjaga di Han Residence. Aku kembali ke sini untuk mengemas barang-barangku dan keuntungan penjualan yang menjadi bagianku." Mouji mendatangi Han Residence sebagai seorang tamu, namun ia sengaja membuatnya terdengar seperti sesuatu yang serius. Lu Jiujun terkejut, ia hanya bisa menghela nafas. Dan Handruk Refinery memang terlalu kecil untuk saudaramu. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku mengucapkan selamat padamu dan masa depanmu yang gemilang. Jangan khawatir, selama Dan Handruk Refinery terus memperoleh penghasilan, kau akan terus mendapatkan keuntungannya. Mouji akan berhenti membuat obat di Dan Handruk Refinery. Sebenarnya, untuk bisa mengatakan ucapan selamat saja, pastilah sangat sulit bagi Lu Jiujun. Bergabung dengan Han Residence, Puan Muda Mo, kau kembali. Di mana Nona Yaner? Mouji melihat Bibilu sedang mendorong gerobak kecilnya saat ia tiba di rumah yang disewa dirinya dan Yaner. Bibilu melihat Mouji, ia merasa terkejut sekaligus senang. Dari apa yang ia dengar, kondisi mental Mouji sudah membaik. Mouji membungkuk dengan hormat, "Bibilu, terima kasih sudah memperhatikan saya dan Yaner selama bertahun-tahun ini. Tapi sekarang, Yaner telah diambil dari saya. Sebentar lagi saya akan meninggalkan kota Rao Zhao juga. Saya pulang untuk mengambil barang-barang Yaner." Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat Bibilu. Dia adalah seorang wanita berkulit kecoklatan dan umurnya sekitar lebih dari 30 tahun. Wajahnya dipenuhi oleh tanda-tanda bekas stres, dan kerutan-kerutannya menyamarkan wajah rupawan yang dulu ia miliki saat masih muda. Melihat Bibilu pulang dan tampak sangat kelelahan, Mouji menduga bahwa bisnis jualannya tidak bagus semalam. Bagus, itu bagus. Meskipun Yaner sudah bisa dibilang dewasa, tapi ia masih terlalu muda dan butuh seseorang untuk merawatnya. Bibilu menghentikan perkataannya. Selama ini, memang seharusnya Yaner yang butuh perawatan dari orang lain. Tapi nyatanya, dialah yang memperhatikan dan merawat seorang tuan muda di depan Bibilu ini. "Masuklah dan bereskan rumahmu. Aku telah menjaga ruangan itu untuk kalian selama ini." Bibilu segera mendorong gerobaknya dan pergi setelah selesai berbicara. Mouji berjalan masuk ke ruangan yang lebih mirip seperti gudang itu, bahkan di pintunya tidak ada kunci, dan hanya diamankan oleh seutas tali. Setumpukan debu menyambut kepulangannya. Beberapa bulan Mouji tidak pulang, seluruh isi ruangan itu sudah diselimuti debu. Mouji pernah tinggal di sini hanya selama 2 malam. Dulu, ia punya satu tempat tidur dan satu karpet. Namun, sisi tempat Yaner tidur jauh lebih lusuh. Selain beberapa lembar baju tua yang compang camping, tidak ada lagi yang bisa diambil. Ini berarti bahwa Yaner bahkan tidak memiliki alas untuk tidur di malam hari. Di hati Mouji ada setitik penyesalan. Untuk bisa bertemu dengan gadis seperti Yaner, pasti Mouji sudah menghabiskan seluruh karma baik yang ia punya. Apalagi setelah ia ditusuk dari belakang, Mouji tahu betapa langkanya gadis semacam Yaner. Dengan hati-hati ia menepuk-nepuk debu yang menempel di beberapa pakaian Yaner sebelum menaruhnya ke dalam tasnya. Saat itu pula ia menemukan sebuah jepit rambut di bawah tumpukan pakaian Yaner.
Mo Wuji tak pernah ingat kapan Yaner pernah memakai jepit rambut ini. Dan meskipun jepit rambut ini hanya terbuat dari logam biasa, sepertinya ini adalah perhiasan Yaner yang paling berharga. Mo Wuji membungkus jepit rambut itu, lalu berjalan ke sebuah cermin yang permukaannya penuh dengan goresan. Cermin ini adalah satu-satunya aksesori Yaner untuk berias. Mungkin cermin inilah yang digunakan Yaner untuk mendandani dirinya. Sambil menghela nafas, Mo Wuji memasukkan cermin itu ke dalam tasnya juga. Setelah melihat gudang kecil ini untuk terakhir kalinya, Mo Wuji berjalan keluar. Tuan Muda Mo, karena Yaner tidak ada, apa kau mau makan denganku? Di luar gudang itu, Mo Wuji melihat Bibi Lu yang melilitkan syal lehernya. Mo Wuji sekali lagi membungkuk ke Bibi Lu. Ia mengeluarkan sebuah kantung kain dan memberikannya pada Bibi Lu sambil berkata, Bibi Lu, aku akan segera meninggalkan kota Raozhou. Di dalam kantung kain ini, ada hadiah dari Yaner dan aku. Mulai sekarang, kumohon jangan pergi berjualan dengan gerobak itu lagi. Dan jika memungkinkan, bisakah kau terus menjaga tempat yang aku tinggali bersama Yaner? Sekarang aku pamit dulu. Jaga kesehatan, Bibi Lu. Setelah menyelesaikan apa yang harus ia katakan, Mo Wuji tidak berlama-lama di situ. Ia langsung berbalik dan segera pergi. Bibi Lu tidak pernah melindungi Yaner dan Mo Wuji secara khusus. Ia hanya sekadar menyediakan mereka tempat tinggal, atau memberikan mereka setengah mangkuk nasi. Namun, setengah mangkuk nasi itu adalah segalanya bagi Mo Wuji dan Yaner, dan mereka sangat bersyukur karenanya. 100 koin emas akan cukup untuk memperbaiki kehidupan sebuah keluarga kecil. Mo Wuji takut jika ia memberikan lebih dari itu, Bibi Lu akan merasa tidak nyaman. Ketika Mo Wuji sudah tidak terlihat lagi, Bibi Lu baru teringat bahwa ia sedang menggenggam sebuah kantung kain di tangannya. Ia membukanya, dan kilauan dari koin-koin emas itu hampir membuatnya menjerit saking kagetnya. Ia segera tahu apa yang terjadi, Yaner dan Tuan Muda telah bertemu seorang dermawan yang sangat baik hati. Cepat-cepat ia berlari ke rumahnya, ia tak mampu mengontrol jantungnya yang berdegup kencang. 1 jam kemudian, Mo Wuji sudah berdiri di depan sebuah rumah yang sangat besar. Han Residence, dua kata berukuran besar yang terlihat kuno itu memberitahu Mo Wuji bahwa di tempat inilah ia akan tinggal untuk beberapa bulan ke depan, kediaman si tua Duke Prefektur Han Chengan. Menurut perhitungannya secara sekilas, Han Residence berdiri di atas tanah seluas paling tidak lebih dari 10.000 meter persegi. Di pusat kota Raozhou yang sibuk ini, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun rumah seperti ini? Berapa banyaknya bila dibandingkan dengan biaya membangun Mo Prefecture Lord Residence yang sudah tua itu di daerah Qin Utara? Sayangnya, Mo Wuji tidak memiliki sedikitpun ingatan tentang apapun yang ada Qin Utara. Hei, anak muda, mau apa kamu? Berkeliaran di depan rumah Duke Prefektur ini. Sana pergi. Para penjaga di depan Han Residence berseru geram pada Mo Wuji yang hanya bisa menghela nafas. Dengan panik Mo Wuji menghampiri dan menyapa mereka, saudara-saudaraku, namaku adalah Mo Wuji. Kau yang bernama Mo Wuji, orang yang diundang secara langsung ke sini oleh Duke Prefektur Han kemarin. Tanya seorang penjaga yang tadi hendak mengusir Mo Wuji. Tepat setelah itu, ia bergumam, dia terlihat seperti orang biasa saja menurutku. Mo Wuji tertawa, ya, itu aku. Kecintaan para penjaga itu untuk bergosip seketika terpancing, penjaga itu bahkan menarik Mo Wuji ke sampingnya. Ia bertanya, aku dengar kau adalah seorang pemurni obat. Ah, ya, lalu buat apa kau meninggalkan posisimu dari seorang Lord Prefektur menjadi sekadar pekerja di Han Residence? Mo Wuji lalu bertingkah seolah-olah ia sedang memberikan salam kepada bangunan Han Residence, dan menjawab, saudaraku, kurang pantas jika kau menanyakan itu. Kekagumanku pada Duke Prefektur Han itu tidak berbatas. Bagaimana bisa posisi sekecil Lord Prefektur dibandingkan dengan menjadi seorang pekerja di Han Residence? Dengan kata lain, jika aku menyuruhmu memilih antara menjadi penjaga di Han Residence, dan menjadi seorang Lord Prefektur, mana yang akan kau pilih? Ah, penjaga itu tidak bisa langsung menjawab pertanyaan Mo Wuji. Bukankah sudah jelas, ia akan memilih untuk menjadi seorang Lord Prefektur? Tapi ia kehabisan akal dalam merangkai kata untuk menjawabnya. Jika apa yang ia katakan tersebar ke orang-orang, bukankah sama saja ia menyebarkan berita bahwa ia tidak suka berada di Han Residence? Hehe, sebenarnya aku selalu mendukung Duke Prefektur itu. Aku akan memilih untuk menjadi penjaga di Han Residence. Penjaga itu menggosok-gosokkan tangannya dan ikut tertawa. Mo Wuji menepuk pundak penjaga itu, apakah sudah jelas sekarang? Untuk pertanyaan gampang yang kau pun sudah tahu jawabannya, kau masih berani menanyakannya itu kepadaku. Apa kau bermaksud untuk menyia-nyiakan waktuku? Tidak, tidak, jawab penjaga itu cepat. Mo Wuji terkekeh-kekeh, aku cuma bercanda. Aku masih harus meminta tolong padamu untuk membawaku masuk dan mengabarkan kedatanganku. Sontak dada petugas itu berdebar-debar, saudara Mo, serahkan saja padaku. Untuk seterusnya, kau akan menjadi temanku, Ding Buer. Mari ikuti aku. Setelah selesai mengatakan itu, Ding Buer melambai dan menyapa beberapa petugas lain di sana. Ia mengantar Mo Wuji ke dalam untuk melaporkan kedatangannya. Meskipun Mo Wuji tidak bisa bela diri, ia ditugaskan di bagian keamanan Han Residence, dan menjadi penjaga Han Residence. Ding Buer, nama itu mengingatkan Mo Wuji pada Ding Busan dan Ding Busi, satu. Penjaga itu terlihat seperti orang mesum, tapi ia memiliki tatapan mata yang bagus, dan kata-katanya pun terdengar tulus. Maka dari itu, Mo Wuji memiliki kesan baik terhadapnya. Ding Buer tampak seperti ingin mencoba memberitahukan teman-temannya sesama penjaga bahwa Mo Wuji dekat dengannya. Ding Buer membawa Mo Wuji berkeliling ke bagian-bagian rumah yang besar itu, dan memperkenalkannya ke siapapun yang ditemuinya. Namun Mo Wuji dapat melihat bahwa posisi Ding Buer bukanlah posisi tingkat atas.
Dari semua pekerja dan penjaga di situ, hanya sedikit yang menanggapi perkataan Ding Buer. Itu karena tidak ada yang mau mencolok perhatian dan mempermalukannya. Bahkan di halaman depan yang ia jaga tadi, tidak banyak orang yang menyapanya. Bahkan penjaga itu belum pernah bertemu dengan kepala bidang keamanan di situ. Bagaimanapun, fasilitas di Han Residence masih termasuk mencukupi bagi Mouji. Bahkan seorang pekerja seperti Mouji memiliki kamar sendiri di sana. Buer, Duke Prefektur Han menyebutkan bahwa ada konferensi Spring Immortals Gate 3 bulan lagi. Apakah para anggota Han Residence harus ikut berpartisipasi? Setelah berkeliling di Han Residence, Mouji belum melihat orang yang mungkin akan membawanya ke konferensi Spring Immortals Gate di daerah Kekaisaran, dan itu membuatnya sedikit tidak sabar. Lagi pula, ia tidak datang ke sini hanya untuk menjadi pekerja, tetapi untuk meminjam kekuatan Han Residence dan pergi ke ibu kota Kekaisaran Singhan. Dan tujuan yang paling penting adalah, untuk menyaksikan konferensi Spring Immortals Gate, dan mengambil kesempatan untuk meninggalkan kota Raozhou. Jadi, kau adalah Mouji. Wajah Ding Buer tiba-tiba menunjukkan ekspresi hormat, tentu saja. Anggota keluarga yang akan ikut konferensi itu adalah anak perempuan Sang Duke, Nona muda Hanning. Dia bisa dianggap sebagai gadis yang jenius, bahkan di seluruh penjuru negara bagian Chengyu. Kualitas akar spiritualnya juga sangat bagus. 3 tahun lalu, Sang Duke secara khusus membawa anaknya itu ke Changluo, ibu kota kekaisaran, untuk membuka spiritnya. Dia langsung membuka 7 spirit channel sekaligus. Sekarang, Nona muda sedang berada di tahap channel opening level 5, karena ia sudah membuka lebih dari 20 spirit channel. Jika bukan karena Spring Immortals Gate, Nona muda pasti sudah bergabung dengan sebuah sekte 3 tahun lalu. Mouji pernah mendengar bahwa makin banyak spirit channel yang bisa dibuka oleh seseorang saat membuka spiritnya, maka makin besar potensi kekuatan orang itu. Selain itu, makin tinggi kualitas akar spiritual, juga makin banyak spirit channel yang terbuka saat orang itu membuka spiritnya. Namun Mouji hanya memiliki akar mortal, bukan akar spiritual. Sebelumnya, saat ia mencoba untuk membuka spirit channelnya dengan larutan yang ia buat, ia tidak berhasil. Tak ada satupun spirit channelnya yang terbuka. Kenapa Nona muda harus menunggu sampai acara Spring Immortals Gate? Bukankah akan lebih baik baginya untuk langsung masuk ke sebuah sekte 3 tahun lalu? Mouji bingung. Menurut pemikirannya, ada perbedaan yang sangat jelas antara orang yang berkultivasi di sebuah sekte daripada berkultivasi sendiri di rumah. Jika Hanning masuk ke sebuah sekte 3 tahun lalu, mungkin level kultivasinya bisa lebih tinggi dari tahap channel opening level 5. Ding Buer tertawa kecil, lalu tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi misterius. Sambil berbicara dengan nada seperti seorang guru, ia menepuk pundak Mouji dan berkata, inilah yang tidak kau mengerti. Kenyataannya, sekte-sekte besar hanya menerima murid-murid di konferensi Spring Immortals Head. Jika Nona muda sudah masuk ke sebuah sekte 3 tahun lalu, dia hanya bisa bergabung dengan sebuah sekte kecil saja. Apakah kau pikir sekte kecil bisa bersaing dengan teknik dan kualitas murid dari sekte besar? Jadi itulah alasannya. Mouji juga setuju dengan alasan tersebut. Ibarat membandingkan mahasiswa Universitas Peking dan mahasiswa diploma di universitas berkualitas rendah, maka Universitas Peking pastilah lebih berjaya. Sebenarnya Duke tua itu memperbolehkan aku datang ke sini, agar aku bisa ikut dan menemani Nona muda ke konferensi Spring Immortals Gate. Buer, kapan aku bisa bertemu dengan Nona muda? Mouji berinisiatif untuk bertanya. Ding Buer menggelengkan kepalanya, saudara Mouji, Duke tua itu berkata demikian hanya untuk menenangkanmu. Orang yang akan menemani Nona muda ke konferensi itu bukanlah salah satu dari kita. Kenapa? Mouji terkejut. Itulah alasan utama ia datang ke Han Residence. Jika ia tidak bisa menghadiri konferensi itu, lalu buat apa ia berada di tempat ini? Ding Buer berbisik ke telinga Mouji, Nona muda akan memilih secara personal siapa yang bisa ikut dengannya. Dia bahkan tidak tahu siapa kita, jadi sudah pasti kita tidak akan terpilih. Sejujurnya, aku punya kesempatan yang lebih besar daripada kamu. Aku sudah berjasa merawat halaman rumah ini, aku juga yang berjaga di gerbang pintu masuk rumah. Kemungkinan Nona muda itu sudah memperhatikan aku. Mouji merasa sangat kecewa. Jika memang Hanning sendiri yang akan memilih siapa yang bisa menemaninya ke konferensi itu, sudah pasti ia tidak akan punya kesempatan. Ding Buer menepuk-nepuk pundak Mouji lagi. Dengan tatapan penuh simpati, Ding Buer membawanya ke kamar yang sudah disediakan untuk Mouji. Tidak, aku datang ke sini agar aku bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Jika apa yang dikatakan Ding Buer itu benar, aku harus mencari cara agar bisa bertemu Hanning. Tidak perlu terburu-buru, aku bisa mulai mencarinya besok. Sebelum itu, aku akan berinteraksi dengan para penghuni Han Residence dulu. Setelah Ding Buer pergi, Mouji merebahkan diri di atas ranjangnya, dan tertidur. Sejak ia meminum larutan channel opening itu, ia tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Ia bahkan tidak bisa tidur tadi malam. Sungguh menakjubkan karena ia bisa menahan rasa lelahnya sampai sekarang. Langit masih terlihat gelap. Sebuah bel nyaring berbunyi di halaman Han Residence. Semua penghuni rumah bangun, dan mandi secepat mungkin sebelum bergegas pergi ke lapangan pelatihan bela diri. Mouji kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Karena itu, meskipun ia mendengar bunyi bel, ia tidak terbangun. Hanya dalam sekejap, lebih dari 100 penjaga sudah berkumpul di lapangan pelatihan bela diri. Tak, terdengar suara langkah kaki seekor kuda yang berjalan perlahan. Seorang gadis berbaju merah sedang menunggangi kuda tinggi berwarna kemerahan dan memasuki lapangan pelatihan itu. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti sebuah bola api merah yang perlahan-lahan menghampiri lapangan. Di belakang gadis itu, ada seorang gadis lagi yang berbaju biru dan menunggangi kuda berwarna kekuningan.
Salam hormat, Nona Ning, semua penjaga itu memberikan hormat secara bersamaan. Mereka semua mengenali bahwa gadis itu adalah kebanggaan Han Residence, Han Ning. Mata Han Ning menatap sekilas ke arah ratusan penjaga itu, lalu perlahan ia berkata, hari ini, aku akan berangkat ke hutan Thunderfog. Aku butuh 10 orang di antara kalian untuk menjadi penjagaku di sana. Di antara 10 orang itu, satu orang dengan performa terbaik akan ikut denganku ke konferensi Spring Immortals Gate. Saat ia mendengar kata-kata sang nona muda, ratusan penjaga itu sontak menjadi sangat bersemangat sampai mereka menepuk-nepuk dada. Mereka semua berharap untuk bisa mencuri perhatian nona muda itu, dan bisa terpilih untuk menemaninya memasuki hutan Thunderfog. Tak peduli betapa berbahayanya hutan Thunderfog, namun itu tidak menghalangi keinginan mereka untuk dapat merasakan pesona ibu kota kekaisaran. Siapa yang bernama Mo Wuji? Seru Han Ning. Para penjaga itu terdiam. Waktu terasa sudah berjalan selama setengah hari, namun tidak ada jawaban. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa itu Mo Wuji. Wajah Han Ning berubah masam, dia berteriak lebih keras, Mo Wuji belum datang. Ding Boer tergesa-gesa berjalan ke depan, dengan ragu ia menjawab, Nona muda, Mo Wuji baru saja datang kemarin. Mungkin ia masih belum tahu. Mendengar kata-kata Ding Boer, wajah Han Ning makin tak sedap dipandang, semua orang di sini harus berlari mengelilingi lapangan sampai Mo Wuji datang. Siapapun yang jatuh, gajinya akan dipotong 1 bulan. Seorang lelaki tegap yang berdiri di barisan depan berkata dengan geram kepada seorang penjaga di sampingnya, Chang Hongchai, segera bawa bajingan itu ke sini. Baik, jawab seorang laki-laki yang terlihat agresif itu. Ia segera berlari keluar lapangan pelatihan. Asteris brak-brak, asteris Mo Wuji terbangun oleh suara yang menggedor pintu kamarnya. Ia membuka mata dan melihat dari jendelanya bahwa langit masih belum begitu terang. Pintu itu masih saja digedor dengan keras, ini sudah bukan ketukan biasa. Jangan-jangan seorang penghuni biasa wajib bangun lebih pagi dari seekor ayam jantan. Ada apa? Dengan marah Mo Wuji membuka pintunya. Kau pasti orang baru di sini. Gara-gara kau, kita semua sedang dihukum oleh nona muda. Cepatlah datang ke lapangan pelatihan sekarang. Cepat, kata lelaki bertampang agresif yang berdiri di depan pintu itu, wajahnya lonjong dan hidungnya tampak kehitaman. Mo Wuji mengenalinya, ia bertemu dengannya saat Ding Boer mengajaknya berkeliling kemarin. Namanya Chang Hongchai. Mo Wuji mengerutkan alisnya dan bertanya, bahkan langit masih gelap, ada apa ini? Ia masih sedikit kesal karena orang ini membangunkannya secara tiba-tiba. Nona muda akan pergi ke hutan Thunderfog hari ini. Dia akan memilih siapa yang bisa ikut dengannya. Tapi kau tidak mematuhi perintah berkumpul, malah tetap di sini. Tidak heran mengapa orang-orang memanggilmu sombong, karena kau benar-benar sombong. Chang Hongchai menatap Mo Wuji dan berkata dengan nada kesal. Kemarin, Mo Wuji berusaha mencari cara untuk bertemu Han Ning. Sekarang Han Ning akan ke hutan Thunderfog dan sedang memilih pengikutnya. Bukankah ini yang ia inginkan? Mo Wuji akhirnya merespon dengan cepat, tunggu sebentar, aku akan segera siap. Mo Wuji bergegas mandi dan mengikuti Chang Hongchai ke lapangan pelatihan. Saudara Chang, kau bilang ada orang yang memanggilku sombong. Tapi aku baru saja datang kemarin. Mo Wuji teringat akan kata-kata Chang Hongchai. Chang Hongchai terlalu malas untuk mempedulikan Mo Wuji, dan mempercepat langkahnya. Jadi, kau adalah Mo Wuji yang tidak menghormati Menteri Yao Kang itu. Saat Mo Wuji memasuki lapangan pelatihan, sebuah suara kasar memanggilnya dengan marah. Hutan Thunderfog, Mo Wuji melihat seorang gadis muda berbaju merah yang menatapnya dengan tajam. Meskipun dia tak secantik Wen Manzu, tapi gadis itu memiliki paras cantik tersendiri, dan tubuhnya pun sangat proporsional. Meskipun gadis itu bertubuh ramping, namun Mo Wuji dapat merasakan energi besar yang memancar darinya. Gadis itu pasti putri kesayangan Han Chengan, Han Ning. Han Chengan terlihat sangat tua, Mo Wuji tak pernah menyangka bahwa putrinya semuda dan secantik ini. Nama saya Mo Wuji, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Jawab Mo Wuji dengan sopan. Karena kau sudah berada di Han Residence, mengapa kau tidak ikut berkumpul saat bel pagi berbunyi? Tanya Han Ning dengan nada serius. Mo Wuji memberikan tatapan tidak bersalah, dan menjawab, Nona muda, awalnya saya berpikir bel tadi adalah tanda untuk sarapan pagi. Sebagai pendatang baru, bagaimana bisa saya ikut mengantri untuk sarapan? Saya tadi berencana untuk makan setelah yang lain lebih dulu mengambil makanan. Jika saya tahu bel tadi adalah tanda untuk berkumpul di pagi hari, saya pasti menjadi orang pertama yang datang ke lapangan pelatihan bela diri ini. Chang Hongchai, lelaki yang membangunkan Mo Wuji, seketika berpikir, aku hampir meruntuhkan pintu kamarmu gara-gara mencoba membangunkanmu. Kau masih berani berkata seperti itu tanpa rasa malu. Namun, di depan Han Ning, Chang Hongchai tidak berani menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Mo Wuji. Dahulu Chang Hongchai pernah melihat Han Ning mematahkan kaki dan tangan seorang penjaga di rumah itu, melemparkan penjaga itu ke jalanan dan membiarkannya menjadi makanan anjing. Selama Han Ning tidak menanyai Mo Wuji lebih jauh, Chang Hongchai tidak mau ikut campur. Han Ning mengangguk, aku berencana untuk membawamu ke hutan Thunderfog, karena aku dengar kau cukup tahu soal membuat obat-obatan. Aku harus memperingatkanmu, hutan itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Pangeran ke-11 dari negara Cheng Yu pernah membawa sejumlah pengikutnya ke hutan Thunderfog, dan tidak ada yang kembali hidup-hidup. Kau berani ikut aku? Han Ning percaya bahwa Mo Wuji tidak berbohong, memang benar ia adalah pendatang baru. Selain itu, ia berasal dari keluarga bangsawan, maka dari itu ia tidak akan mau berebut makanan dengan penjaga lainnya. Han Ning juga mengerti bahwa Mo Wuji mungkin tidak tahu bahwa sarapan tidak akan disediakan saat pagi buta di Han Residence.
Hal itu karena para penjaga dan pelayan harus mengerjakan pekerjaan mereka dulu sebelum bisa mendapatkan makanan. Ekspresi Mo Wuji seketika berubah menjadi serius, dan berkata, saya, Mo Wuji, mungkin takut akan kematian. Namun, untuk memiliki kesempatan mengabdi kepada nona muda, saya berani mendaki gunung tertinggi atau mengarungi lautan paling berbahaya sekalipun, apalagi hutan Thunderfog. Mo Wuji sangat tahu bahwa meskipun ia tidak mau pergi, ia pasti akan dipaksa pergi. Ia tahu bahwa ia harus membuat Han Ning terkesan padanya untuk mendapatkan kesempatan terpilih menjadi orang yang menemaninya ke konferensi Spring Immortals Gate beberapa bulan ke depan. Di saat yang bersamaan, Mo Wuji merasa bahwa maksud asli Han Ning untuk mengajaknya bukanlah karena pengetahuannya membuat obat-obatan. Mo Wuji sangat yakin, ia sudah mengaku bahwa ia tidak tahu apapun tentang pembuatan obat-obatan pada Han Chengan. Han Ning mengajak Mo Wuji karena ayahnya berkata bahwa Mo Wuji bisa berguna untuknya. Kini setelah Mo Wuji menyanggupi ajakannya, Han Ning merasa puas dan berkata, baik kalau begitu, sekarang minggirlah. Mata Han Ning tertuju pada seorang lelaki muda energi di depan sekelompok penjaga itu. Kepala penjaga Peng, pilih 8 orang penjaga lagi untukku, termasuk Mo Wuji dan kau sendiri. Kita akan berangkat saat aku sudah mendapatkan 10 penjaga. Lelaki muda yang energi itu adalah kepala penjaga Han Residence, Peng Maohua. Dia segera berdiri setelah mendengar kata-kata Han Ning, Nona muda, apakah Anda yakin Anda hanya akan membawa 10 penjaga ke hutan Thunderfog? Han Ning menjawab, kali ini kita hanya akan pergi ke pinggiran hutan itu untuk berlatih selama beberapa hari. Pada saat yang sama, kita juga akan mencari beberapa tanaman obat tertentu. Kita tidak akan pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Baiklah, saya mengerti, jawab Peng Maohua. Ia segera berbalik dan melihat ke arah lebih dari 100 penjaga itu, Yuzi, Chang Hongcai, Ding Buer, Kei Jiu. Kedelapan penjaga itu dipilih dengan cepat, tapi yang mengejutkan Mo Wuji adalah terpilihnya Ding Buer. Ding Buer berjalan pelan ke arah Mo Wuji, dan berbisik ke telinganya, Saudara Mo, pasti kaulah alasan mengapa aku terpilih. Mo Wuji bertanya-tanya soal terpilihnya Ding Buer. Secara logis, Ding Buer tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih. Mo Wuji melihat ke arah Peng Maohua, yang secara kebetulan juga menoleh ke arahnya. Peng Maohua mengangguk padanya. Mo Wuji mengerti maksud dari Peng Maohua, ia berpikir bahwa Mo Wuji penting bagi Han Ning. Maka dari itu ia ingin memanfaatkan Ding Buer untuk menemaninya. Buer, tolong panggil aku Wuji, karena kau lebih tua dariku, bisik Mo Wuji. Ding Buer mengangguk, ya, Wuji. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah teman terbaikku. Setelah Peng Maohua memilih 8 penjaga, gadis berbaju biru yang menunggangi kuda kuning di belakang Han Ning mengumumkan, semua yang terpilih silakan mengambil kuda dan mempersiapkan diri. Kita akan berangkat sebentar lagi. Gadis itu adalah pelayan pribadi Nona muda, Shaolan. Dia adalah pelayan favorit Nona Han Ning. Lebih baik kita tidak menyinggung atau mengabaikan dia, bisik Ding Buer ke telinga Mo Wuji. Aku harus kembali untuk mengambil beberapa barang dulu, Mo Wuji mengangguk. Ia tidak sebodoh itu untuk berani menyinggung orang-orang terdekat Han Ning. Mo Wuji kembali ke kamarnya untuk membawa beberapa botol larutan channel opening, karena ia tidak tahu berapa lama ia akan berada di hutan kabut guntur. Ia merasa takut dan tidak tenang jika ada orang yang mengetahui bahwa larutan ini sebenarnya bisa membuka spirit channel meskipun hanya setengahnya. Mo Wuji memilih seekor kuda hitam yang tinggi, ia menungganginya kembali ke lapangan pelatihan bela diri untuk membiasakan diri menunggangi kuda itu. Ketika 12 orang itu meninggalkan kota Raozhou, langit masih tampak cerah. Kuda-kuda ini tampaknya terlatih dengan baik karena dapat berlari sangat kencang. Pada kecepatan tinggi seperti itu, Mo Wuji merasa sedikit tidak nyaman menungganginya. Buer, kenapa kita tidak naik mobil saja? Mo Wuji tahu ada mobil di dunia ini, mobil-mobil itu juga bertenaga mekanis. Logikanya, naik mobil akan jauh lebih nyaman dan tidak terlalu melelahkan. Ding Buer menjawab, kau akan segera tahu kenapa. Tidak perlu waktu lama bagi Mo Wuji untuk tahu alasannya. Jalanan yang mereka lewati tiba-tiba menyempit dan tidak rata. Mereka bahkan harus melewati tepi tebing. Lebar jalan tidak sampai 1 meter, dan itu membuat Mo Wuji sangat khawatir. Ia yakin bahwa jika kudanya salah langkah, ia akan jatuh dari tebing. Untungnya, itu tidak berlangsung lama. Setengah jam kemudian, mereka memasuki sebuah ngarai. Keringat dingin Mo Wuji bercucuran, ia hanya senang karena tidak jatuh dari tebing. Ketika langit menjadi gelap, Han Ning akhirnya memerintahkan untuk berhenti. Saat Mo Wuji turun dari kudanya, ia merasakan sakit yang luar biasa di pahanya. Ada darah yang mengalir keluar dari sana. Apakah kita sudah sampai? Tanya Mo Wuji sambil menahan rasa sakit. Kita bahkan belum mencapai pinggiran hutan Thunderfog. Hei, apakah kau tidak pernah menunggangi kuda sebelumnya? Ding Buer melihat luka Mo Wuji saat ia berdiri di dekatnya. Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku naik kuda. Mari bantu yang lain, kata Mo Wuji ketika ia melihat para penjaga itu mendirikan tenda. Ding Buer sudah tahu, Mo Wuji ingin menyembunyikan kenyataan bahwa dia tidak bisa menunggangi kuda. Ia akan kehilangan kesempatan untuk ikut dengan Han Ning jika nona muda itu tahu. Setelah bekerja selama lebih dari 1 jam, Mo Wuji dan penjaga lainnya makan beberapa biskuit sebelum menuju ke tenda untuk beristirahat. Setiap tenda dapat memuat 2 orang. Oleh karena itu, ada 5 tenda yang mengelilingi tenda Han Ning yang berada di tengah-tengah. Mo Wuji dan Ding Buer berada dalam satu tenda karena mereka yang paling akrab satu sama lain. Kau baik-baik saja. Ini, aku punya obat. Ding Buer memberikan sebotol obat kepada Mo Wuji. Mo Wuji mengibaskan tangannya, lalu berkata, aku baik-baik saja. Sebenarnya bahaya apa yang akan kita hadapi di hutan Thunderfog? Apa kita bisa sampai ke sana besok? Ding Buer menjawab, kau tak usah khawatir.
Kita hanya akan berada di pinggiran hutan Thunderfog. Itu tidak akan berbahaya. Yang harus kau ingat, jangan pernah menginjakkan kaki ke dalam hutan Thunderfog itu. Petik 2. Kenapa? Tanya Mo Wuji. Wajah Ding Boer berubah serius. Jangan tanya kenapa, 90% orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki hutan Thunderfog tidak berhasil keluar dari sana. Terpaksa masuk hutan Thunderfog. Mo Wuji mengerutkan keningnya. Boer, kenapa kita dilarang masuk ke hutan Thunderfog? Apa kau tahu sesuatu tentang ini? Ding Boer menghela napas, lalu menjawab, aku memang tahu sedikit. Aku mendengar ada makhluk buas yang sangat kuat di dalam hutan itu. Makhluk buas, makhluk-makhluk itu bahkan bisa menandingi para pembudidaya. Dahulu, pelindung negara bagian Cheng Yu pernah menjelajah ke dalam hutan guntur kabut, dan dia hampir tidak bisa melarikan diri hidup-hidup. Nona muda juga tadi mengatakan bahwa pangeran ke-11, Si Tuyue, pernah masuk ke hutan itu dan tidak pernah kembali lagi. Saat itu juga, Ding Boer menyembunyikan suaranya, Pangeran Si Tuyue adalah orang jenius di negara bagian Cheng Yu. Setelah ia menghilang di hutan Thunderfog, Lord negara Cheng Yu menyuruh pelindung negara pergi mencarinya. Namun pada akhirnya, ia hanya bisa melarikan diri dengan luka-luka yang sangat parah. Ia tidak bisa menyelamatkan sang pangeran. Mo Wuji terdiam. Hutan Thunderfog sangat berbahaya bahkan bagi orang yang mengubah pelindung negara. Mo Wuji berpikir bahwa ia bahkan tidak mampu menang jika menghadapi Jenderal Hu Fei. Jika ia nekat memasuki hutan guntur kabut, mungkin Mo Wuji sudah tinggal tulang belulang. Melihat Mo Wuji terdiam, Ding Boer melanjutkan, selain makhluk buas yang kejam itu, ada banyak sekali danau petir di hutan petir kabut. Di dalam danau itu, ada ribuan bahkan jutaan petir. Jika kau tercebur ke dalam danau petir, kau akan langsung disambar petir hingga mati. Setelah menyelesaikan ceritanya, Boer menyampaikan nepuk pundak Mo Wuji, tidurlah lebih awal. Kita akan sampai ke pinggiran hutan Thunderfog besok sore. Tidak ada yang tahu apakah karena Mo Wuji dipilih secara khusus oleh sang nona muda, atau karena mereka semua merasa dia tidak berguna, tapi Mo Wuji tidak mendapatkan tugas apapun sepanjang malam. Di pagi berikutnya, ketika langit masih redup, Mo Wuji sudah dipaksa bangun oleh Ding Boer. Dengan cepat ia mandi dan melanjutkan perjalanan. Ding Boer benar, mereka sudah tiba di pinggiran hutan Thunderfog pada sore harinya. Meskipun tidak ada yang memberitahunya, Mo Wuji sudah bisa menebak bahwa mereka telah sampai di hutan kabut guntur. Meskipun hutan tertutup kabut, Mo Wuji masih bisa melihat beberapa kilatan petir. Ia bahkan mendengar sejumlah raungan menyeramkan dari dalam hutan yang memicu rasa takut. Mereka semua berkumpul di sebuah area yang penuh dengan semak-semak pendek. Di antara semak-semak ada beberapa jalur kecil untuk pejalan kaki. Dari waktu ke waktu, beberapa ular berbisa dan tikus-tikus besar dengan cepat menjerumuskan semak-semak itu. Kepala penjaga Peng, suruh satu orang untuk merawat kuda-kuda itu. Pada saat yang sama, suruh dia membersihkan tanah di area ini dan membangun tempat sementara untuk beristirahat. Sisanya akan mengikutiku untuk menemukan rumput api berdaun 2, instruksi Han Ning pada Peng Maohua. Setelah mendengar perintah itu, Peng Maohua terkejut dan bertanya, Nona muda, rumput 2 daun api adalah tanaman spiritual ah. Dengan lembut Han Ning menjawab, jika bukan karena tanaman spiritual itu, apakah aku harus datang langsung ke hutan Thunderfog ini? Tapi, Peng Maohua berkata dengan penuh keraguan. Di penghilangan hutan Thunderfog itu sebenarnya juga ada beberapa tanaman spiritual, tapi semuanya sudah diambil dari dulu. Untuk menemukan tanaman spiritual di pinggiran hutan Thunderfog saja memang sangat sulit. Dan untuk menemukan rumput 2 daun api yang sangat langka itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Nona muda pasti menginginkan mereka untuk masuk ke hutan Thunderfog. Kepala penjaga Peng ingin mengikuti Nona muda ke ibu kota kekaisaran untuk menghadiri konferensi Spring Immortals Gate. Namun, jika syaratnya adalah memasuki hutan guntur kabut, dia berpikir lebih baik dia tidak perlu pergi ke kerajaan kota sama sekali. Bagaimana menurutmu? Tanya Han Ning dengan santai. Peng Maohua menarik napas panjang, dan berkata dengan rasa hormat, bahkan pelindung negara nyaris tidak selamat setelah memasuki hutan guntur kabut. Jika kita harus pergi. Ungkapan penuh kekhawatiran itu sangat jelas. Han Ning tersenyum, kepala penjaga Peng, kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin aku berani memasuki hutan Thunderfog terlalu jauh? Setidaknya, kita akan masuk 10 meter ke dalam hutan. Jika kita masih tidak dapat menemukan rumput itu, maka aku akan menyerah. Nyawa kalian itu berharga, begitu pula nyawaku. Mendengar kata-kata Han Ning, Peng Maohua menghela napas lega. Nona muda itu benar, dia tidak akan mendekatkan dirinya ke situasi yang berbahaya. Jika hanya masuk sejauh 10 meter, seharusnya mereka aman. Sambil terus berpikir, Peng Maohua menyuruh seorang penjaga yang sedikit kurus, Cai Jiu, kau akan tinggal di sini untuk merawat kuda-kuda itu. Dan bersihkan area ini sekaligus. Melihat Peng Maohua tidak keberatan, Han Ning mengangguk, kalian semua, ikut aku. Peng Maohua membawa Mo Wuji dan yang lainnya maju untuk membersihkan jalan. Han Ning dan pelayan pribadinya, Sao Lan, mengikuti dari dekat. 2 jam kemudian, pohon-pohon yang dilihat Mo Wuji mulai semakin tinggi. Jalan setapak yang dibuat oleh para pendatang sebelumnya ke hutan ini sudah tidak terlihat lagi. Rumput yang ditemui juga makin sedikit, jadi mereka tidak perlu memotong rumput untuk membuka jalan. Nona muda, beberapa langkah lagi, kita akan memasuki hutan guntur kabut, kata Peng Maohua dengan tegas. Han Ning terbatuk, langit semakin gelap. Kita tidak akan masuk hari ini, tapi kita harus mencari rumput itu di jarak hanya beberapa kaki dari sini. Semuanya, bentuk sebuah dinding manusia. Perhatikan,
Meski rumput Tulivat Fire itu langka, tapi tidak banyak orang yang menginginkannya. Rumput ini paling mudah ditemukan pada malam hari, karena waktu malam kau bisa melihat cahaya merah dari rumput itu. Ya, jawab Peng Maohua. Mo Wuji jelas-jelas bisa merasakan perubahan suasana hati Peng Maohua. Mo Wuji tahu bentuk rumput Tulivat Fire. Ketika dia bekerja di Danhandruk Refinery, dia melihat gambarnya di buku-buku di sana. Ada 2 daun tumbuh dari akarnya. Di antara 2 daun ini, ada inti rumput yang pendek. Inti rumput itu berwarna agak merah dan berbentuk seperti nyala api. Saat Peng Maohua menyuruh semua orang untuk membentuk dinding manusia, ada sebuah jeritan yang menghancurkan kesunyian. Chang Hongcai, ada apa? Tanya Peng Maohua serius. Aku digigit ular heart drilling, jawab Chang Hongcai terbata-bata sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Han Ning mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya ke Chang Hongcai, cepat telan ini. Setelah ular heart drilling menggigitmu, racun ular itu akan menyebar hingga ke jantungmu. Jika kau tidak meminum penawar racun ini, kau akan mati. Terima kasih, Chang Hongcai hanya bisa mengucapkan 2 kata itu sebelum Mo Wuji mendengar Ding Buer berteriak, banyak, sangat banyak. Serak-serak, rumput-rumput di bawah mereka berdesir. Bukan hanya Ding Buer, mereka semua dapat melihat apa yang terjadi. Lebih dari 100 ular heart drilling datang dari belakang Chang Hongcai. Bahkan ada lebih banyak suara dari kejauhan, yang berarti ada lebih banyak ular di belakang 100 ular ini. Semuanya, lari. Han Ning meraih tangan Shaolan dan segera melarikan diri. Mereka semua segera melarikan diri. Mo Wuji juga tidak segan untuk ikut melarikan diri. Sambil menoleh ke belakang, Mo Wuji melihat Chang Hongcai dikelilingi oleh lebih dari 10 ular jantung pengeboran. Ia tidak akan selamat. Mo Wuji merasakan seolah-olah kulit kepalanya kesemutan dan berlari lebih cepat. Saat itu juga, ia mengeluarkan pisaunya. Ular jenis ini terlalu menakutkan. Jika kau sudah dikelilingi ular itu, kau akan berakhir seperti Chang Hongcai. Setelah berlari sejauh 10 meter, Mo Wuji merasa ada sesuatu yang salah. Jika ia terus berlari lurus ke depan, ia akan memasuki hutan Thunder Fog lebih dalam. Dia menoleh ke sekelilingnya untuk melihat apakah rekan-rekannya berlari ke arah yang sama. Kemudian tiba-tiba ada satu garis hitam terbang melintas di depannya. Tanpa pikir panjang, sontak Mo Wuji menusukkan pisaunya ke garis hitam itu. Bau darah yang keluar dari garis hitam itu hampir membuatnya muntah. Mo Wuji langsung paham apa yang sedang terjadi saat ini. Ular heart drilling ternyata bisa terbang. Mendengar suara keinginan di belakangnya, Mo Wuji tidak peduli lagi dengan hutan Thunder Fog di hadapannya. Setiap langkah yang tidak ia ambil adalah satu langkah lebih dekat menuju kematian. Sambil meningkatkan kecepatannya, Mo Wuji berlari masuk lebih dalam ke hutan Thunder Fog tanpa ragu. Danau petir hutan Thunder Fog. Mo Wuji terus berlari secepat mungkin hingga ia tak lagi mendengar suara desisan ular-ular itu. Setelah menoleh ke belakang, dan menyadari bahwa ratusan ular heart drilling itu sudah tidak lagi mengejarnya, Mo Wuji menghela nafas lega. Meskipun di kepalanya terbesit pikiran bahwa ia belum benar-benar aman dari bahaya. Kabut tebal dan pohon-pohon tinggi yang mengelilinginya membuat Mo Wuji tak dapat melihat langit. Saat ini, ia yakin ia sudah masuk terlalu jauh dari pinggiran hutan, dan telah berada jauh di dalam hutan Thunder Fog. Mo Wuji tak bisa dan tak mau mencoba mencari di mana penjaga-penjaga lainnya yang ikut melarikan diri bersama Han Ning. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya keluar dari hutan ini secepat mungkin. Meskipun ia belum pernah datang ke hutan Thunder Fog, ia percaya dengan segala jenis mitos tentang hutan ini. Sejak awal ia memasuki hutan ini, ia sudah sangat khawatir. Asteris brak, asteris sebatang pohon besar tiba-tiba jatuh dan 2 sosok bayangan muncul dari balik kabut. Di bawah sedikit cahaya samar yang menerangi hutan itu, Mo Wuji dapat menebak apa kedua bayangan itu. Mo Wuji merasa seakan-akan kulit kepalanya mati rasa. Bayangan itu adalah 2 makhluk menakutkan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Yang satu memiliki 3 mata dan badannya dipenuhi sisik. Yang lainnya tampak seperti seekor singa, mulutnya yang lebar dan bertaring tajam berlumuran darah dan dipenuhi bulu. Tampaknya 2 makhluk itu tidak melihat Mo Wuji, dan tidak akan peduli dengannya. Asteris Rower, asteris raungan yang sangat keras dari kedua makhluk menyeramkan itu membuat jantung Mo Wuji berdebar kencang. Mo Wuji masih merasa beruntung, karena makhluk yang keluar tidak cuma 1. Jika hanya 1, maka makhluk itu akan segera menerkam Mo Wuji saat ia melihatnya. Mo Wuji melarikan diri dengan sangat hati-hati. Ia selalu mengawasi kedua makhluk buas itu, memastikan agar mereka tidak mengikuti dirinya. Kedua makhluk buas itu pasti adalah makhluk yang diceritakan Ding Buer sebelumnya, mereka sangat lazim ditemukan dalam hutan Thunder Fog. Saat Mo Wuji mundur perlahan-lahan untuk menjauh dari makhluk buas itu, tiba-tiba kakinya terasa dingin. Ia sadar bahwa ia terlalu fokus dengan kedua makhluk menyeramkan itu, sehingga ia tidak memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Asteris Duar, sebuah petir tiba-tiba menyambar tak jauh dari Mo Wuji, menerangi sekelilingnya. Saat itu juga, ia dapat melihat dengan jelas di mana ia berdiri sekarang. Mo Wuji baru sadar ia telah melangkah masuk ke tengah sebuah rawa-rawa. Asteris Duar, asteris 2 petir ikut menyambar melewati Mo Wuji, membentuk sebuah jembatan petir melengkung yang sangat memukau. Mo Wuji merasa putus asa ketika ia akhirnya menyadari di mana ia berdiri sekarang. Pasti ini adalah salah satu danau petir mematikan yang diceritakan oleh Ding Buer. Setelah menghela nafas panjang, Mo Wuji menenangkan dirinya. Ia tadi telah melihat 2 makhluk buas, dan kini ia berada di danau petir hutan Thunder Fog. Butuh sebuah keajaiban agar Mo Wuji dapat keluar dari hutan itu hidup-hidup. Kedua kaki Mo Wuji serasa sedingin es. Kedua kakinya terpendam ke tanah yang dingin di danau petir itu. Tidak ada yang tahu apa yang lebih menakutkan di danau petir ini selain petir-petir yang terus menyambar.
Mouji tak lagi takut dengan apapun, karena ia tahu ia akan mati. Dengan hati-hati, dia pun mencoba menggerakkan kakinya untuk keluar dari rawa-rawa itu. Tapi setidaknya ia harus mencoba memperjuangkan nyawanya, meskipun mungkin ia akan mati saat mencobanya. Asteris 2 petir lagi-lagi menyambar, Mouji tidak beruntung kali ini karena petir itu telah menyambar pundaknya. Ada rasa terbakar yang sangat hebat yang membuat seluruh badan Mouji lemas. Akhirnya ia jatuh berlutut, seolah-olah menyusul petir tadi, sejumlah petir tiba-tiba muncul dari dalam danau. Petir-petir itu membentuk sebuah kilatan cahaya melingkar yang menyambar tepat ke tubuh Mouji. Baju Mouji tercabik-cabik, ia dapat mencium bau terbakar dari sekujur tubuhnya yang sudah mati rasa. Ia mencemooh dirinya sendiri, ia tidak pernah menyangka akan tersambar petir di kehidupan kedua ini. Jika ia bisa memilih, ia lebih suka dibunuh langsung oleh sesuatu yang lebih kejam daripada harus mati perlahan di neraka seperti ini. Tiba-tiba sebuah petir yang lebih besar muncul seolah-olah ingin mengabulkan permohonannya. Asteris Blaar, asteris petir ini menyambar bahu Mouji sekali lagi. Namun anehnya, Mouji tidak merasakan sakit yang lebih parah di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, Mouji jelas-jelas merasakan sambaran petir itu menembus bahunya, masuk ke tubuhnya, dan langsung mendorong sesuatu hingga terbuka. Setelah itu, seluruh tubuhnya merasa tenang. Ketika Mouji menyadari apa yang sedang terjadi, ia menjadi sangat bersemangat. Sambaran petir itu telah membuka sebuah celah kecil di meridiannya yang dulu tersumbat saat ia meminum larutan channel opening. Jika petir itu terus-menerus membuat celah-celah kecil di meridiannya yang tersumbat, bukankah artinya meridian yang tersumbat itu akhirnya akan terbuka? Dan ketika meridian itu terbuka sepenuhnya, bukankah artinya ia akan memiliki sebuah spirit channel, dan akhirnya bisa berkultivasi? Setelah disambar berkali-kali, seluruh badan Mouji serasa terbakar. Ia memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi. Sebaliknya, ia akan tetap di situ dan menunggu petir untuk menyambarnya lagi. Asteris 2R2R, asteris 2 petir datang dari belakangnya dan menyambarnya lagi. Sayangnya, kedua petir ini hanya membuat rasa sakitnya lebih parah. Mouji tidak merasakan ada celah-celah lagi yang terbuka di meridiannya. Sangat disayangkan bahwa Mouji tidak bisa mengontrol petir yang menyambarnya. Jika ia bisa, ia akan mengontrol sambaran petir itu menuju ke meridiannya yang tersumbat hingga terbuka. Setelah disambar sejumlah petir lagi, Mouji sadar ini bukan cara yang ampuh untuk membuka meridiannya. Sebelum ia berhasil membuka meridiannya, dia akan lebih dulu mati karena kesakitan. Dengan susah payah Mouji mengeluarkan sebotol larutan channel opening dari sakunya yang sudah robek dan meminumnya. Rasanya seperti ada api membakar seluruh meridian yang masih tersumbat di tubuhnya itu. Asteris Blaar petir menyambarnya lagi. Mouji mencoba fokus, berusaha mengatur sambaran petir itu ke arah meridiannya yang terbakar. Mouji tidak yakin apakah itu karena fokusnya, atau karena larutan itu bekerja, tapi sambaran petir itu berhasil menembus meridiannya. Atau mungkin itu hanyalah efek psikologis yang membuat Mouji merasa meridiannya sedikit lebih terbuka. Petir lagi-lagi menyerangnya, sekali lagi menyambar tepat ke meridian yang sama. Meridian ini menjadi lebih terbuka. Karena sambaran petir itu, larutan yang sedang membakar meridiannya itu dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Pastilah ini efek dari larutan itu, sehingga petir yang datang dapat menyerang meridian yang sama secara terus-menerus. Saat ia merasakan larutan di tubuhnya berangsur-angsur hilang, Mouji tidak ragu untuk meminum sebotol lagi. Asteris blar, asteris tiba-tiba 10 petir menyambar tubuh Mouji, namun ia tetap merasa sangat tenang. Meskipun ia telah disambar berkali-kali, ia merasakan tubuhnya dipenuhi energi saat itu juga. Namun sayang sekali, ia tidak dapat mengeluarkan energi ini, karena saat ini tubuhnya hanya bisa merasa kesakitan dan kelelahan. Mouji tak mampu mencegah air matanya agar tidak jatuh. Akhirnya, ia berhasil membuka satu meridiannya, dan membangkitkan spirit channel pertamanya. Kehilangan besar, asteris blar, asteris saat satu petir lagi muncul dari danau petir itu. Mouji sedikit menggerakkan tubuhnya, tak disangka ia berhasil menghindari sambaran petir itu dengan mudah. Mouji sendiri takjub, ia sama sekali tidak menyangka ia akan berhasil menghindari petir itu. Tak heran mengapa para kultivator dirumorkan sebagai orang-orang yang sangat kuat. Mouji hanya berhasil membuka satu meridian, ia bahkan belum berkultivasi, tapi ia sudah merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan. Seakan-akan ia berhasil membuka meridian konseptual dan meridian mengalir satu di dalam tubuhnya, seperti yang diceritakan di legenda-legenda. Jika membuka satu meridian saja bisa merasa sekuat ini, lalu seberapa kuat orang-orang yang mampu membuka lebih dari 10 meridian dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Petir-petir itu menyambar tubuh Mouji lagi. Namun kali ini, ia tidak berusaha menghindarinya. Mouji mulai bergerak dengan cepat dan tangkas. Setelah beberapa lama, dan setelah beberapa petir menyambar lagi, akhirnya Mouji dapat keluar dari danau petir itu. Mouji berdiri di dekat danau petir itu. Ia menghela nafas panjang, sambil membayangkan bahwa tadi ia sudah hampir mati. Kehidupan dan keberuntungan, siapa yang bisa menebak kedua hal itu? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika ia tidak pernah mengalami kejadian seperti tadi, ia tidak akan pernah tahu bahwa kombinasi antara larutannya dan sambaran petir akan sukses membuka meridiannya. Ia telah minum 8 botol larutan channel opening, dan hampir kehilangan nyawanya, hanya untuk membuka satu meridian. Sungguh suatu harga yang mahal untuk mendapatkannya. Meskipun Mouji masih punya 2 botol yang tersisa, ia tidak mau menggunakan sambaran petir lagi untuk membuka meridiannya yang kedua. Mouji tahu akan mustahil baginya untuk membuka meridian yang kedua menggunakan metode yang sama. Jika ia tidak hati-hati, ia dapat kehilangan nyawanya begitu saja.
Namun bagaimanapun, Mouji sama sekali tidak kecewa. Bisa membuka satu meridian sudah menjadi keajaiban yang besar. Yang lebih penting, ia kini telah mengerti metode untuk membuka meridian. Jika meridian memang sama dengan Spirit Channel, mimpinya untuk menjadi seorang kultivator jenius bisa menjadi nyata. Mouji mendengar raungan-raungan makhluk buas itu lagi, ia baru ingat bahwa ia masih berada di hutan Thunderfog. Sebelum ia terperosok ke danau petir, ada dua makhluk buas menyeramkan yang berkelahi satu sama lain tak jauh dari sini. Kini, tempat ia melihat dua makhluk buas tadi menjadi berantakan akibat perkelahian itu, sedangkan makhluk-makhluk itu sudah pergi entah ke mana. Mouji memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan mencoba melarikan diri malam ini. Mungkin saja, dengan berjalan di malam hari akan membuatnya tidak terlihat oleh makhluk buas lain. Namun, bisa-bisa ia malah masuk lebih jauh ke dalam hutan tanpa ia sadari. Mouji menemukan sebuah pohon besar di dekatnya, lalu mulai memanjat pohon itu. Ia menempatkan dirinya untuk berbaring di antara cabang-cabang besar. Ia menggunakan bajunya yang sudah robek di sana-sini untuk mengikat tubuhnya dengan cabang itu, agar ia tidak terjatuh dari sana. Di hutan Thunderfog ini, ia takkan berani untuk bermalam di atas tanah. Sambil bersandar di cabang itu, Mouji tertidur dengan sangat cepat. Saat ia bangun, ada cahaya yang menembus masuk dari celah antara dedaunan pohon. Cahaya itu bersinar melewati kabut hingga mengenai tubuhnya. Mouji mengecek sekelilingnya, memastikan bahwa tidak ada bahaya sebelum membuka ikatan bajunya dan turun dari pohon itu. Ia harus keluar dari hutan itu secepat mungkin. Ia harus berhasil pada percobaan pertama, jika tidak, ia akan terjebak di situ selamanya. Hanya karena ia sedang beruntung tadi malam, bukan berarti keberuntungan itu akan selalu ada. Dengan hati-hati, Mouji memeriksa keadaan di sekeliling danau petir itu, meskipun ia ragu bahwa ia akan kembali ke situ lagi. Sudah pasti ia akan membahayakan nyawanya jika mencoba membuka meridian keduanya dengan sambaran petir lagi. Ada banyak sekali danau petir di hutan Thunderfog, tapi takkan mudah menemukan danau petir yang tepat untuk membuka meridiannya. Jika ia diserang oleh petir yang jauh lebih kuat dari danau petir lainnya, mungkin tubuhnya sudah terbakar habis hingga tak bisa dikenali lagi. Tiba-tiba Mouji melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Rumput Tulivat Fire. Mouji langsung mengenali rumput Tulivat Fire itu. Karena semalam sangatlah gelap dan berkabut, ia tidak memperhatikan ada rumput Tulivat Fire di sekitar danau itu. Dua lembar daun yang dipisahkan oleh sebuah inti rumput yang berbentuk seperti kobaran api. Tanaman ini bisa dikenali dengan mudah. Mouji tidak tergesa-gesa untuk mengambil rumput itu, lagi pula itu tidak penting baginya. Yang paling penting saat ini adalah menemukan jalan keluar dari hutan Thunderfog. Hari masih senja saat Mouji memasuki hutan, jadi ia masih bisa mengingat dari arah mana ia datang. Ia merasa lega sambil mencoba mengingat dan memperkirakan bahwa ia tidak terlalu jauh dari pinggiran hutan Thunderfog. Mouji mengambil 3 rumput Tulivat Fire secepat mungkin dan berlari ke arah yang diingatnya. Ia yakin bahwa ular Heart Drilling tidak akan berkeliaran di satu wilayah yang sama. Ular-ular itu pasti memiliki alasan tersendiri untuk bergerak dalam jumlah besar. Tak peduli apapun alasannya, Mouji berharap ia tidak akan bertemu ular-ular itu lagi. Setengah jam kemudian, perlahan-lahan Mouji kehilangan arah. Ia mulai khawatir, jika dalam waktu 10 menit ia tidak dapat menemukan jalan keluar, berarti ia pasti sudah tersesat. Mungkin saja ia akan berhenti mencoba mencari jalan keluar. Mouji, teriak seseorang dari jauh. Awalnya Mouji mengira ia salah dengar, tapi teriakan itu terdengar lagi. Kini ia yakin ada seseorang yang memanggil-manggil dirinya. Ia mengenali suara teriakan itu adalah suara Boer. Mouji merasa lega karena Ding Boer tidak digigit ular Heart Drilling, dan kini Ding Boer masih mencari dirinya. Mouji dan mempercepat langkahnya untuk mengikuti arah teriakan itu. Beberapa menit kemudian, Mouji bisa melihat sekelilingnya dengan lebih jelas karena kabut di sekitarnya tidak begitu tebal lagi. Saat Mouji sampai di area yang dipenuhi semak belukar pendek di hutan itu, ia berteriak kegirangan, "Boer, aku di sini." Ia akhirnya berhasil menemui Boer. Setelah beberapa saat, 5 siluet muncul dari balik bukit-bukit rendah di situ. "Uji, kau baik-baik saja. Aku sangat senang, tapi mengapa kau jadi seperti ini?" Ding Boer tidak pernah menyangka Mouji masih hidup setelah menghabiskan 1 malam di hutan itu. Rambut Mouji tampak terbakar, setengah tubuhnya dipenuhi bekas luka hitam dan salah satu bahunya ditopang oleh selembar kain ke lehernya. "Boer, terima kasih banyak. Aku tersesat di dalam hutan. Aku hampir menyerah, sampai akhirnya aku mendengar suaramu." Mouji terus berterima kasih pada Boer tanpa menjelaskan mengapa dirinya tampak begitu terbakar. Ding Boer dengan cepat menjelaskan, "Aku hanya mencoba peruntunganku bersama dengan nona muda dengan memanggil-manggil namamu. Aku tidak menyangka bisa menemukanmu di sini. Sekarang, kita hanya tinggal berenam, dari awalnya ber-12. Mouji segera berterima kasih kepada mereka lagi, "Terima kasih atas perhatianmu nona muda, jika tidak, aku tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup." Han Ning tampak sangat lelah dan babak belur, baju merahnya compang camping. Dia menjabat tangan Mouji saat Mouji berterima kasih padanya, untuk bisa bertahan hidup tadi malam, itu benar-benar sebuah keajaiban. "Kami menemukan 6 mayat penjaga kemarin, kecuali kau. Karena itu, Ding Boer ingin terus mencarimu, dan beruntunglah kita melakukannya." Mouji melihat Han Ning, pelayannya Shaolan, Peng Maohua, dan orang yang kemarin menjaga kuda, Kei Jiu. Termasuk Ding Boer dan dirinya, memang tinggal 6 orang yang tersisa. Saat itu juga, semua mata tertuju pada Han Ning. Dia adalah sang nona muda dari Han Residence. Karena itu dia harus membuat keputusan sekarang. Han Ning berkata dengan menyesal, "Aku tidak mengira kita akan diserang ular Heart Drilling, bahkan di daerah pinggiran hutan.
Kesialan itu berarti aku tidak ditakdirkan untuk menemukan rumput Tulivat Fire. Peng Maohua bertanya dengan hati-hati, Nona muda, akankah kita kembali sekarang? Mata Han Ning tertuju pada Peng Maohua untuk sementara waktu, sebelum dia menghela nafas, dia berkata, aku harus menemukan rumput Tulivat Fire tak peduli apapun yang terjadi, dan aku hanya bisa menemukannya di sini. Aku tidak pernah berpikir ini bisa jadi sangat berbahaya, tapi aku akan memberikan pilihan untuk kalian sekarang. Di antara kalian yang bersedia, bisa menemaniku untuk menemukan rumput Tulivat Fire. Kalian yang tidak bersedia, boleh kembali dulu. Semuanya terserah kalian. Petik 2. Di depan pintu kamarmu, Peng Maohua seakan-akan merasa lemas. Ia menyadari bahwa ia harus menemani nona muda karena ia menjabat sebagai kepala penjaga Han Residence. Sementara itu, Mo Wuji mengeluarkan 2 rumput Tulivat Fire yang tadi ia ambil, dan berkata, sepertinya kita tidak usah berlama-lama di hutan Thunder Fog ini. Saya cukup beruntung karena bisa menemukan 2 tanaman ini. Itu rumput Tulivat Fire sungguhan. Han Ning maju 1 langkah. Sebelum Mo Wuji sempat bereaksi, Han Ning mengambil kedua rumput Tulivat Fire itu dari tangannya. Secara tidak sadar Mo Wuji mundur 1 langkah, ia takjub dengan betapa kuatnya gadis ini. Pastilah itu kekuatan dari tahap channel opening level 5. Mo Wuji, entah dari mana kau menemukan rumput Tulivat Fire ini, tapi kau telah sangat berkontribusi. Sebagai imbalannya, aku akan membawamu ikut ke ibu kota kekaisaran. Jika kau punya permintaan lain, bilang saja. Han Ning sangat senang, sampai-sampai ia berkata itu semua dalam satu tarikan nafas saja. Terima kasih, Nona muda. Mo Wuji segera mengucapkan terima kasih kepada Han Ning. Satu-satunya tujuan Mo Wuji pergi ke Han Residence adalah agar ia bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Han Ning menjabat tangan Mo Wuji lagi, aku yang harus berterima kasih padamu. Kau telah membantuku menemukan rumput Tulivat Fire. Aku dengar dari ayahku bahwa kau sudah punya cukup uang untuk dirimu sendiri. Jika kau memiliki permintaan lain selain pergi ke ibu kota kekaisaran, aku akan berusaha memenuhinya. Mo Wuji mengangguk. Jika saja ia tak berhasil membuka meridiannya, ia akan meminta Han Ning mencarikan tempat yang lebih terkenal di ibu kota kekaisaran untuk menguji akar spiritualnya. Setelah kejadian kemarin, ia sangat ingin tahu apakah ia sudah memiliki akar spiritual. Peng Maohua iri dengan Mo Wuji yang beruntung menemukan rumput Tulivat Fire dan bisa menyenangkan nona muda. Namun ia juga merasa berterima kasih pada Mo Wuji. Jika bukan karena dia, mereka harus tinggal di hutan Thunder Fog untuk terus mencari tanaman spiritual itu. Itu sama saja dengan meminta lebih banyak masalah. Berkat rumput Tulivat Fire, suasana hati Han Ning berubah drastis. Gadis itu melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita kembali sekarang juga. Awalnya aku berencana untuk tinggal di sini selama sebulan. Siapa sangka kita bisa menemukan tanaman ini hanya dalam semalam. Mo Wuji menghela nafas setelah tahu bahwa Han Ning hanya mempedulikan rumput Tulivat Fire itu, bahkan dia tak memikirkan nasib penjaga-penjaga yang tewas. Seakan-akan nyawa mereka kurang berharga dibandingkan dengan rumput Tulivat Fire. Jika Mo Wuji mati di sini, pasti Han Ning juga tidak akan peduli. Mo Wuji menoleh ke arah Ding Buer, ia menyadari bahwa jika Ding Buer tidak meminta untuk mencarinya, Han Ning mungkin tidak akan mau mencarinya. Selamat, Wuji, Ding Buer mengucapkan selamat pada Mo Wuji dengan pandangan penuh rasa iri. Mo Wuji menjabat tangan Buer, lalu bertanya pada Han Ning, Nona muda, saya dengar dari yang lain, Nona muda sekarang berada di tahap channel opening level 5. Han Ning menjawab, kau pikir tahap channel opening level 5 gampang diraih? Aku masih di level 1. Saat ini, hanya kecepatanku yang sedikit lebih kencang. Kemampuanku masih lebih lemah dibandingkan banyak kultivator di luar sana. Hanya akan terjadi perubahan kekuatan dan kemampuan yang drastis saat seorang kultivator berada di level 4. Mo Wuji memelototi Ding Buer yang terlihat malu. Mo Wuji makin bersemangat untuk bisa berkultivasi setelah ia menyaksikan kecepatan Han Ning meskipun dia masih berada di level 1. Mo Wuji mengepalkan tangannya dan berkata pada Han Ning, saat saya pergi ke ibu kota kekaisaran, bolehkah Ding Buer ikut serta? Baiklah, kita lakukan apa yang kau mau. Mari pergi, Han Ning langsung menyetujui tanpa ragu-ragu. Lalu gadis itu naik ke kuda kemerahannya dan mulai memacunya. Terima kasih banyak, Wuji, Ding Buer terkejut. Ia tidak pernah menyangka Mo Wuji akan meminta Han Ning untuk ikut membawanya. Ini memang kesempatan emas. Adapun saat ia membual tentang Han Ning di depan Mo Wuji sebelumnya, ia sudah lupa tentang itu. Mo Wuji menepuk-nepuk pundak Ding Buer dan berkata, ayo kita pulang, aku juga masih banyak berhutang budi padamu. Dan juga, tolong jangan membual tentang apapun lagi di depanku. Siap, Ding Buer merasa sangat senang saat ia mengikuti Mo Wuji dari belakang di perjalanan pulang. Mo Wuji tidak tahu mengapa Han Ning sangat menginginkan rumput Tulivat Fire itu dan juga tidak tertarik untuk mengetahui alasannya. Yang ia tahu, ia diberi perhatian lebih ketika mereka pulang. Bahkan kamarnya diubah menjadi rumah kecil yang memiliki satu halaman kecil di lingkungan Han Residence. Sebenarnya pekerjaannya adalah menjaga halaman Han Residence, tetapi tidak pernah ada tugas yang dibebankan padanya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah ia tidak tahu bagaimana cara berkultivasi. Jika dia bisa berlatih kultivasi di sini, itu akan sangat memuaskan. Keadaan sekitar Han Residence sangat aman. Saat Mo Wuji duduk di halaman kecil milik pribadinya, Mo Wuji menggenggam 2 botol kaca berwarna hijau. Ia akan membutuhkan larutan di dalam botol-botol itu jika ia ingin membuka lebih banyak meridian nantinya. Asteris dingdong, asteris bel di depan kamar Mo Wuji berbunyi, diikuti oleh suara hancengan, Wuji, bisakah aku berbicara denganmu? Mo Wuji buru-buru menyembunyikan 2 botol kaca itu dan pergi untuk membuka pintu kamarnya.
Mouji tak mengerti mengapa pemilik Han Residence, Han Chengan, secara personal mendatanginya. Duke Han, jika Anda ingin menemuiku, Anda bisa saja memanggilku. Tak perlu jauh-jauh datang ke sini, kata Mouji saat ia membuka pintu kamarnya. Han Chengan tersenyum sambil masuk ke dalam rumah Mouji, lalu duduk di sebuah kursi. Mouji membuatkan secangkir teh untuk Han Chengan. Bagaimanapun juga ia sangat berterima kasih pada sang Duke. Jika bukan karena Duke tua ini, ia takkan pernah berkesempatan untuk datang ke sini. Siapa yang tahu, bisa saja orang yang dulu mencoba meracuninya akan melakukannya lagi jika ia belum pindah ke Han Residence. Han Chengan tersenyum dan mengangguk, Wuji, tahukah kau mengapa aku tidak terlalu memperhatikanmu setelah aku memperbolehkan kau pindah ke sini? Mouji berkata dengan hormat, membawa saya ke Han Residence adalah perhatian terbesar dari Duke Han untuk saya. Han Chengan menghela nafas, dulu aku menyelamatkan hidupmu di aula negara Chengyu, dan sekarang kau telah membayarnya dengan membantu Ninger. Aku harus berterima kasih padamu. Mouji menatap Han Chengan dengan bingung. Han Chengan hanya memberinya pekerjaan sebagai penjaga, lalu sejak kapan ia menyelamatkan hidupnya? Han Chengan melanjutkan perkataannya seolah-olah ia dapat membaca pikiran Mouji, sebelum kau dipanggil ke sana, Lord Situkian tidak ingin melihatmu. Dia memerintahkan para penjaga untuk membunuhmu. Aku menghentikannya, karena dulu aku cukup dekat dengan kakekmu, Mo Tiancheng. Selain itu, aku juga ingin tahu apakah perbuatanmu disengaja, atau seperti yang kau sebutkan, untuk rakyat jelata. Mouji tahu apa yang dimaksud Han Chengan saat Duke tua itu mengatakan, perbuatanmu, yaitu saat ia menyebarkan formula penisilin. Mouji tak habis pikir, ternyata Lord Situkian memiliki niat sejahat itu sebelum ia tiba di aula negara Chengyu. Han Chengan tidak terlalu serius menanggapi reaksi Mouji, ia melanjutkan, aku menasehati Lord Situkian agar tidak membunuhmu, karena itu akan merusak reputasinya. Apalagi kau telah berkontribusi begitu banyak kepada rakyat. Ini adalah alasanku sebenarnya karena kau sudah bekerja keras untuk itu. Selain itu, aku juga berpikir bahwa aku ingin menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku tidak akan membawamu ke Han Residence. Petik 2. Punggung Mouji terus-menerus mengeluarkan keringat dingin karena takut. Jika Han Chengan tidak meminta Lord Situkian untuk tidak membunuhnya, pasti ia sudah dihukum mati oleh penguasa yang keji itu. Bukankah dirinya memang tidak bersalah? Mouji tidak peduli kalau reputasi penguasa yang kejam itu hancur. Ia hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Terima kasih, Duke Han, Anda telah menyelamatkan hidupku. Mouji berdiri dan membungkuk pada Han Chengan. Han Chengan segera menahan Mouji sambil tertawa. Jika kau tidak mendapatkan perhatian Ninger, kau akan bernasib sama seperti penjaga lainnya di sini. Aku tidak mungkin akan meminta Ninger untuk membawamu ke ibu kota kekaisaran. Namun, kau tidak hanya menarik perhatiannya, kau bahkan juga membantunya memecahkan masalah besarnya. Itu menunjukkan bahwa pria yang berkompeten akan selalu menarik perhatian, dan pikiranku benar tentangmu. Petik 2. Duke Han, Anda terlalu memuji saya. Kini yang paling diinginkan Mouji adalah segera meninggalkan negara bagian Chengyu. Siapa yang tahu, bisa saja penguasa kejam itu berubah pikiran dan membunuhnya. Pasti penguasa kejam itu adalah salah satu penyebab klan Mo kehilangan tahta mereka dahulu. Wajah Han Chengan tiba-tiba berubah serius, ia berkata kepada Mouji, Wuji, aku sebenarnya ke sini untuk meminta bantuanmu. Kewaspadaan, Duke Han, katakan saja. Selama saya bisa menyanggupinya, saya tidak akan menolak, kata Mouji sambil mengepalkan kedua tangannya. Mouji percaya bahwa Han Chengan tak akan berbohong soal masalah seperti ini. Jika ia berkata bahwa ia telah menyelamatkan nyawa Mouji, maka kemungkinan besar itu benar. Tindakan yang Han Chengan lakukan untuk menyelamatkan nyawa Mouji mungkin hanya sekedar hal sederhana, namun bagi Mouji, itu adalah bantuan terbesar yang pernah diberikan seseorang kepadanya. Han Chengan merasa senang mendengar perkataan Mouji, Wuji, kata-katamu telah membuatku jadi lebih tenang. Sekitar lebih dari sebulan lagi, banyak sekte yang akan datang ke Changluo, ibu kota kekaisaran Xinghan, untuk menghadiri konferensi Spring Immortals Gate. Kau sudah bertemu dengan Han Ning sebelumnya, dan kau tahu bagaimana sifatnya. Gadis itu sering meremehkan sesuatu, dan dia sebenarnya tidak sedewasa perbuatannya. Kau dapat menyelamatkan nyawamu setelah melakukan semua tindakan berbahaya yang berkaitan dengan Nine Life Healing Solution. Maka kemampuanmu untuk menangani segala situasi pasti jauh lebih baik dibandingkan putriku. Aku minta kau selalu berada di samping Han Ning. Sebelum putriku memasuki sebuah sekte, tolong jaga dia. Dengan serius, Mouji berjanji, Duke Han, tenanglah. Selama aku masih punya kemampuan seperti itu, aku akan mencoba sekuat tenaga untuk melindungi Han Ning. Han Chengan mengeluarkan sebuah jepit rambut giok dari dalam sakunya, dan menyerahkannya ke Mouji, jika nanti kau benar-benar berada dalam situasi yang sangat sulit, bawa jepit rambut giok ini ke Yue Residence di Changluo. Di sana, temui orang yang bernama Yue Qionying. Mengapa Duke Han tidak memberikan jepit rambut giok ini langsung ke Nona Han Ning saja? Mouji bertanya dengan ragu. Han Chengan hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak menjawab Mouji. Mouji bukanlah orang yang suka mencari tahu rahasia orang lain. Maka dari itu, saat melihat bahwa Han Chengan tidak berniat untuk menjawabnya, dengan hati-hati ia menyimpan jepit rambut giok itu. Han Chengan menjadi lebih puas dengan sikap Mouji. Sambil meminum teh yang disajikan, ia berkata, aku dengar kau suka minum teh. Nanti, aku akan menyuruh beberapa orang untuk mengirimkan daun teh yang bagus padamu. Mouji tertawa, kalau begitu aku akan sangat berterima kasih pada Duke Han. Karena aku belum begitu tahu semua yang ada di dunia ini, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada Duke Han. Kalau sekadar daun teh saja, itu tidak akan berarti bagi seseorang seperti Duke Han, sehingga Mouji ingin mengambil kesempatan ini.
Haha, jika kau punya pertanyaan, silakan bertanya, kata Han Chengan. Aku dengar, kekaisaran Xinghan milik kita bukanlah satu-satunya kekaisaran di dunia ini. Apakah ada kekaisaran lainnya? Mo Wuji sangat ingin mengetahui ini, tapi ia tidak pernah bertemu orang yang mungkin bisa menjawabnya. Han Chengan pasti tahu banyak soal ini, karena ia adalah seorang duke prefektur. Harusnya ia paham dengan apa yang ingin diketahui Mo Wuji. Han Chengan menjawab, dari apa yang aku tahu, ada 5 kekaisaran besar, Kekaisaran Tianshang, Zizhou, Ganyang, Xinghan, dan Minghan. 5 kekaisaran itu dilindungi oleh 5 sekte besar. Sekte yang melindungi Kekaisaran Xinghan adalah Sekte Heavenly Temple. Pada konferensi Spring Immortals Gate di Changluo nanti, para master dari Heavenly Temple akan datang juga. Aku tidak berharap banyak pada Han Ning. Jika dia bisa masuk ke sekte tingkat Earth saja, aku sudah puas. Duke Han, apa itu sekte tingkat Earth? Dan apakah Heavenly Temple adalah sekte yang paling kuat di Kekaisaran Xinghan? Mo Wuji belum pernah mendengar itu semua, sehingga ia cepat-cepat bertanya. Tidak apa-apa jika kau tak tahu tentang hal-hal seperti ini. Banyak orang yang tidak tahu tentang mereka. Karena bagaimanapun juga, kita hanya manusia mortal. Sekte-sekte di 5 kekaisaran besar ini dibagi dalam 3 tingkat. Yang terendah adalah sekte tingkat Xuan, dan di atasnya ada sekte tingkat Earth. Di Kekaisaran Xinghan, sekte terkuat adalah sekte tingkat kuasa Heaven, 1, dan Heavenly Temple masuk dalam tingkat itu. Han Chengan menjelaskan, ia terlihat seakan-akan sedang menginginkan sesuatu. Meskipun ia adalah duke prefektur, ia hanya bisa membayangkan sekte-sekte ini. Mo Wuji terus bertanya, karena ada sekte tingkat kuasa Heaven, maka seharusnya ada sekte tingkat Heaven. Mengapa Duke Han tidak menyebutkannya? Han Chengan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak yakin tentang itu. Sebelumnya, aku juga sangat ingin tahu tentang itu. Tapi dari apa yang ku tahu, bukan hanya Kekaisaran Xinghan yang tidak memiliki sekte tingkat Heaven. Sekte-sekte terkuat di kekaisaran lain juga berada di tingkat kuasa Heaven. Apakah Heavenly Temple adalah satu-satunya sekte tingkat kuasa Heaven di Kekaisaran Xinghan? Seharusnya tidak. Aku pernah dengar ada yang berkata bahwa ada sekte tingkat kuasa Heaven lain di Kekaisaran Xinghan. Tapi aku hanyalah seorang duke prefektur, dan sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang ini. Mo Wuji dan Han Chengan terus mengobrol selama beberapa jam. Saat Han Chengan pergi dari kamarnya, Mo Wuji sudah mengerti garis besar dari 5 kekaisaran itu. Setelah berbicara santai dengan Mo Wuji selama setengah hari, Han Chengan merasa lebih nyaman dengan Mo Wuji. Selama beberapa jam itu, Mo Wuji tidak bertanya apa-apa tentang prefektur Qin Utara. Maka dari itu, Han Chengan menganggap Mo Wuji bukanlah orang yang gegabah soal kekuasaan. Tentu saja Mo Wuji tidak akan bertanya pada Han Chengan tentang siapa yang mencuri tahta prefektur Qin Utara miliknya. Ia juga tidak mau bertanya mengapa Mo Tiancheng menghilang, dan mengapa Mo Guangyuan gagal mewarisi tahta prefektur Qin Utara. Itu bukan karena Mo Wuji tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Namun, ia sadar masalah ini pasti melibatkan Situ Qian, Lord Negara bagian Cheng Yu. Situ Qian pasti telah diam-diam menjatuhkan keluarga Mo. Bahkan Mo Wuji berpikir, kata-kata Han Chengan saat ia meminta Situ Qian untuk tidak membunuhnya tidaklah banyak berarti. Meskipun Mo Wuji akan selalu mengingat kebaikan sang duke, tapi ia tidak akan menganggap Han Chengan sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Mo Wuji yakin, jika Han Chengan harus memilih antara Situ Qian dan dirinya, pasti duke itu akan memilih Situ Qian. Bahkan setelah Mo Wuji membantu Han Ning sekalipun. Siapa tahu, bisa jadi Han Chengan akan menyampaikan apa saja yang Mo Wuji katakan ke Situ Qian. Sebelumnya, Situ Qian tidak membunuh Mo Wuji hanya karena ingin menjaga reputasinya. Tapi itu tidak berarti bahwa Situ Qian tidak akan membunuhnya nanti. Jika Situ Qian mau, bisa saja dia mengarang berbagai alasan untuk bisa membunuh Mo Wuji. Karena itu, Mo Wuji tidak mau bertindak ceroboh sedikitpun. Selain itu, jika Mo Wuji ingin tahu siapa yang mencoba meracuninya dulu, ia akan menunggu untuk melihat siapa yang akhirnya didaulat sebagai Lord Prefektur Qin Utara. Kenapa ia harus menanyakan sesuatu yang pada akhirnya ia akan tahu? Mo Wuji tidak melihat Han Ning sejak mereka pergi ke hutan Thunder Fog untuk menemukan rumput Tulivat Fire. Mo Wuji menjadi sangat bosan di sana, sehingga dia pergi ke kota Raozhou untuk membeli sebuah mesin. Ia meminta Ding Buer untuk membantunya membeli beberapa bahan obat. Ia ingin kembali membuat larutan channel opening. Setelah sebulan, Mo Wuji sudah membuat 30 botol larutan channel opening. Mo Wuji khawatir orang yang dulu ingin meracuninya akan melakukannya lagi. Karena itu, ia menghentikan produksinya. Lagi pula, membawa terlalu banyak botol larutan pasti tidak nyaman. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mo Wuji akan segera meninggalkan kota Raozhou. Ding Buer mendatangi kamarnya, Wuji, 2 hari lagi kau akan pergi dari kota Raozhou. Apa kau ingin membeli sesuatu? Karena insiden di hutan Thunder Fog, Ding Buer dan Mo Wuji menjadi teman dekat di Han Residence. Tak usah, aku hanya akan membawa koin-koin emasku. Mo Wuji tidak berniat untuk meninggalkan koin-koin itu di Han Residence. Karena ia termasuk dalam keluarga Mo yang berhubungan dengan Prefektur Qin Utara, seseorang telah mencoba meracuninya. Bahkan ia telah masuk daftar incaran Situ Qian. Jadi, ia tidak ingin ada yang ingat bahwa ada keturunan keluarga Mo dari Prefektur Qin Utara yang masih hidup, yaitu Mo Wuji. Ia berpikir bahwa jalan terbaik baginya adalah diam-diam meninggalkan kota Raozhou, ibu kota berbahaya dari negara bagian Cheng Yu. Kau tidak takut bosan, aku bisa membantumu mendapatkan apapun yang kau inginkan. Ding Buer terlalu sering melihat Mo Wuji tampak bosan di halaman rumahnya. Tak perlu, panggil aku saja ketika tiba saatnya kita pergi. Mo Wuji mengibaskan tangannya. Ia telah mempersiapkan semua yang perlu dipersiapkan.
Membawa terlalu banyak barang hanya akan membuatnya tidak nyaman. 2 hari kemudian, saat pagi masih gelap, dengan tepat waktu Ding Boer pergi ke rumah kecil Mouji, dan mengatakan bahwa nona muda sudah siap untuk pergi. Meninggalkan kota Raozhou, pintu gerbang Han Residence dibuka, hampir 100 orang penjaga dan pelayan mengantar Han Ning keluar rumahnya. Han Chengan dan istrinya berdiri di samping Han Ning, sambil terus menasihatinya. Sudah jelas, perjalanan jauh yang akan ditempuh putri mereka membuat mereka sangat khawatir. Selama 2 bulan ini, Mouji selalu takut seseorang akan membunuhnya. Ia terus-menerus menyembunyikan dirinya di halaman kecil rumahnya. Maka dari itu, ia tidak tahu berapa banyak orang yang akan ikut bersama Han Ning ke ibu kota kekaisaran. Melihat hampir 100 orang yang mengantar Han Ning sejak dari gerbang rumahnya, Mouji terkejut dan bertanya pada Ding Boer, "Boer, orang sebanyak ini akan ikut Nona Han ke Changluo?" Ding Boer tertawa dan berbisik ke telinga Mouji, "Selain Nona muda, hanya 4 orang yang ikut ke sana. Berkat kamu, aku bisa ikut ke sana. 2 orang lainnya adalah Peng Maohua dan Shaolan." Sedikit sekali, Mouji mulai merasa tidak tenang. Pasti akan susah untuk tetap merasa aman jika hanya sedikit yang ikut dengan mereka. Aku dengar duke tua itu ingin mengirim 20 penjaga untuk ikut dengan nona muda. Tapi menurut peraturan kekaisaran, setiap peserta konferensi Spring Immortals Gate hanya boleh membawa maksimal 4 pengikut, jawab Ding Boer. Ketika kerumunan orang itu terus berjalan hingga sampai ke batas kota Raozhou, Mouji akhirnya mengerti mengapa jumlah mereka dibatasi. Ada kerumunan besar di batas kota Raozhou, mereka semua sedang mengucapkan selamat tinggal. Sepertinya, Han Ning bukan satu-satunya warga kota Raozhou yang berpartisipasi dalam konferensi Spring Immortals Gate. Mouji melihat ada sekitar 20 hingga 30 orang yang akan pergi ke sana. Jika dijumlahkan dengan para pengikut peserta konferensi, akan ada lebih dari 100 orang. Ini hanya dari satu negara. Ada negara-negara lain di Kekaisaran Xinghan. Jika harus menjumlahkan semuanya, ada berapa banyak orang? Awalnya, Han Chengan mengatakan bahwa negara Chengyu dapat mengirimkan 10 peserta, dan ini tidak termasuk peserta dari prefektur-prefektur. Beberapa orang itu mulai membentuk kelompok-kelompok. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, mereka berangkat dengan kereta yang ditarik binatang. Mouji melihat Han Chengan di belakang yang tampak sedang bernegosiasi dengan beberapa orang. Setelah beberapa saat, Peng Maohua berkata pada Mouji dan Ding Boer, perwakilan Han Residence akan berangkat bersama pangeran dari prefektur Wusue, Cao Hao. Ada juga cucu Markis Ji Changhe. Kemudian ada putra sematawayang kepala cabang regional Wanpu Corporation, Yang Junsong. Yang harus kau ingat, tidak ada yang boleh menyinggung orang-orang ini. Jadi kalian jangan ceroboh saat bersama mereka. Ding Boer menepuk dadanya, jangan khawatir, kepala penjaga Peng. Aku bukan orang yang suka mencari masalah. Karena kita berada dalam satu kelompok, kita semua bisa dianggap sebagai kawan. Maka dari itu, kita harus bekerja sama. Peng Maohua mengangguk, ia hanya ingin mengingatkan mereka. Ding Boer tahu bagaimana caranya bersikap baik, jadi ia tidak akan berbuat kekacauan. Saat itu juga Mouji tidak bersikap sombong sebagaimana orang-orang menceritakannya. Selain kejadian saat ia terlambat berkumpul di lapangan pelatihan dulu, ia jarang sekali meninggalkan rumah kecilnya. Bagaimana mungkin ia menganggapnya sebagai tukang pembuat onar? Han Ning selesai mengucapkan salam perpisahan, lalu memanggil Mouji serta pengikutnya yang lain untuk naik ke kereta. Apa yang membuat Mouji curiga adalah Han Chengan tidak memanggilnya sama sekali untuk mengucapkan salam perpisahan. Ayo naik, kita akan pergi. Ding Boer menarik badan Mouji untuk naik. Saat itu juga, Mouji merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ia menoleh ke sekelilingnya, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang hilang dari kerumunan itu. Mouji tidak tahu apakah ada seseorang ada di situ untuk berurusan dengannya. Bagaimana caranya ia bisa merasa nyaman? Mouji tidak berani berdiri di situ lebih lama, sehingga ia bergegas naik kereta binatang liar milik klan Han. Kereta itu memiliki 2 ruangan. Han Ning dan Shaolan berada di ruangan dalam, sementara 3 orang lainnya di ruangan luar. Kedua ruangan itu tidak begitu kecil. Mereka berlima tidak merasa berdesak-desakan di sana. Ketika pengemudi kereta berteriak, "Hei!" kereta binatang itu mulai bergerak. Kereta milik 3 keluarga lainnya juga berangkat. Mouji hanya tahu sedikit tentang kereta binatang ini. Bentuk keretanya mirip dengan kereta kuda. Namun kereta itu ditarik oleh binatang liar yang lebih besar dan memiliki lebih banyak stamina, daya tahan, dan kekuatan. Namun, kereta binatang itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan mobil. Di jalan-jalan negara Chengyu, terdapat kendaraan roda 4 yang mirip dengan mobil dan bus di bumi. Sayangnya, mobil-mobil itu hanya dapat digunakan di dalam negara Chengyu. Tidak ada jalan yang bisa dilewati oleh mobil di luar negara Chengyu. Alasan utamanya adalah karena semua penduduk di dunia ini tidak menghargai teknologi. Alasan lainnya bisa jadi karena hubungan yang buruk antar negara. Banyaknya perang yang berkelanjutan antara negara-negara itu pasti membuat mereka kesulitan untuk mengirim perwakilan diplomat masing-masing, dalam rangka membicarakan tentang pembangunan jalan antar negara. Sebaliknya, penduduk dunia ini sangat menghargai tanaman obat dan sumber daya mineral. Maka dari itu, mereka selalu berusaha menemukan berbagai inovasi dalam meramu tanaman obat dan menggali sumber daya mineral. Jalan-jalan di luar kota Raozhou masih lebar dan mulus. Tetapi ketika mereka menempuh jarak lebih jauh, jalannya menjadi tidak rata dan bergelombang. Untungnya, setidaknya kereta binatang liar ini mampu meredam guncangan dengan lumayan baik. Di sepanjang jalan, mereka bertemu banyak kereta binatang liar lain yang juga menuju ibu kota kekaisaran.
Mouji memperhatikan bahwa orang-orang itu hanya peduli dengan perjalanan mereka sendiri, kecuali mereka bertemu dengan kenalan, bahkan dalam kelompoknya yang beranggotakan 4 keluarga, mereka hanya akan berinteraksi saat waktu makan tiba. Selain itu, mereka tidak akan berinteraksi satu sama lain. Setelah 1 bulan, kelompok itu berhenti di dekat sebuah laut yang tampak tak berbatas. Ketika kelompok Mouji tiba, sudah ada banyak orang di sana. Mouji melihat ke sekelilingnya, jumlah orang-orang itu mungkin puluhan ribu. Semua jenis kereta binatang liar berhenti di sana. Bahkan ada beberapa binatang liar yang bisa terbang. Saat Mouji hendak bertanya apakah binatang liar yang bisa terbang itu juga digunakan untuk transportasi, ia melihat seekor binatang liar terbang yang sangat besar meluncur dari kejauhan. Binatang itu mendarat di sebuah lahan kosong. Meskipun Mouji berada di jarak puluhan meter dari binatang itu, ia bisa merasakan angin yang dihasilkan oleh kepakan sayapnya. Di punggung binatang terbang itu, ada sebuah tenda besar berbentuk setengah lingkaran. Ketika binatang itu mendarat, tenda itu terbuka dan beberapa orang keluar darinya. Tentu saja, binatang terbang itu untuk transportasi, dan binatang itu pasti jauh lebih nyaman daripada binatang yang hanya bisa melakukan perjalanan di darat. Bahkan pesawat terbang tidak akan senyaman binatang terbang ini. Tidak heran mengapa penduduk dunia ini tidak terlalu peduli dengan mesin. Dengan adanya binatang terbang ini, siapa yang mau repot membuat pesawat terbang? Sial, kapan negara Cheng Yu punya binatang terbang seperti itu? Jika kita punya, maka kita tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Mouji mendengar seseorang memaki dari jauh. Mouji tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa orang itu. Ia sudah tahu itu adalah Pangeran Prefektur Wusue, Cao Hao. Orang itu memiliki temperamen yang mengerikan. Setiap kali ia merasa tidak senang, ia akan mulai berteriak dan marah-marah dengan suara keras. Saat perjalanan itu, ia pernah berdebat dengan seorang pangeran dari prefektur lain ketika keretanya disalib. "Buer, apakah kereta binatang terbang itu mahal? Mengapa Cheng Yusted tidak memilikinya?" Mouji berbisik pada Ding Buer. Ding Buer tertawa, "Ini bukan perkara harga, tapi identitas. Tidak mudah untuk membeli kereta binatang terbang, karena kau tidak bisa membelinya hanya dengan uang saja. Aku dengar, ada sekte yang merupakan spesialis pemelihara binatang terbang. Kalau tidak salah, namanya. Jangan terlalu banyak bicara, masuklah ke dalam penginapan dan beristirahatlah. Kita akan menginap di sini untuk menunggu sebuah kapal." Cao Hao menatap Mouji, lalu berkata dengan jijik, "Saudari Ning, kemampuan kultivasimu tidaklah buruk. Tapi caramu menilai orang benar-benar tidak bagus. Mengapa kau mengajak sampah seperti itu, yang tidak tahu apa-apa, untuk ikut ke Changluo?" "Haha." Mouji mendengar perkataan Cao Hao. Sepanjang perjalanan, Mouji tidak pernah memberi hormat kepadanya, dan itu memperburuk suasana hati Cao Hao. Dengan statusnya sebagai seorang pangeran, seharusnya Mouji berlutut dan menjilat sepatunya setiap kali mereka bertemu. Wajah Han Ning mengkerut, tapi dia tidak membantahnya. Melihat bahwa Han Ning tidak berani membantahnya, Cao Hao menjadi lebih sombong. "Saudari Ning, orang tua kita telah mengatur kita untuk berada di kelompok yang sama. Sebenarnya, kami tidak ingin kelompok kami memiliki orang lemah seperti itu. Sejujurnya, aku cukup khawatir terhadap diriku sendiri. 2 bulan terakhir ini telah menjadi masa-masa paling berbahaya dalam hidupku." Mouji tidak pernah melakukan apa-apa pada orang ini, namun dirinya dipanggil sampah. Tentu saja Mouji tidak senang. Pangeran prefektur cuma bisa dianggap seperti kentut. Di bumi, Mouji adalah ahli biologi dan ahli botani terkenal di dunia. Orang berkuasa secemana yang tidak ingin mengincar perhatiannya. Mouji tertawa, lalu ia dengan ramah berkata kepada Cao Hao, "Menurutku, kau tidak usah terlalu khawatir. Bahkan kotoran pun akan diambil oleh kumbang kotoran. Kau tidak perlu terlalu cemas. Bahkan jika kau tidak masuk ke dalam sekte apapun selama konferensi Spring Immortals Gate, masih akan ada yang mau menerimamu." Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.